Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 831. Satu demi satu pilar naga melingkar menonjol dari tanah di hadapannya. Mereka masing-masing terbungkus dalam lapisan awan dan kabut, dan orang dapat melihat 6 di antaranya secara sekilas. Selain itu, warnanya tidak sama. Yang paling luar adalah perunggu, disusul 2 yang agak dalam, yaitu perak. Pilar terakhir, di area terdalam, berdiri sendiri, bersinar dengan cahaya kemasan. Melihat ke-6 pilar naga melingkar, kelompok itu merasakan panasnya karena kegembiraan. Li Luo juga memiliki motivasi yang sama. Pandangannya meliputi seluruh lapangan, dan dia menyadari ada 8 orang yang berhasil masuk. Li Qingfeng, Li Hongli, Deng Fengxian, dan Lu Qingmei jelas-jelas ikut serta. Li Kun yang merupakan pemimpin Panji Tulang Kaca, dan Li Senyan dari Panji Tanduk Guntur juga berhasil lolos. Selain itu, ada juga Qin Yi. Termasuk dirinya sendiri, jadinya 8. Namun, area isolasi belum ditutup, dan tidak ada jaminan tidak akan ada orang lain yang datang. Setidaknya ada 8 individu dengan 6 pilar naga melingkar. Meskipun tampaknya persaingannya tidak begitu ketat, Li Luo memahami bahwa 7 lainnya adalah pemimpin Panji terbaik dan dia adalah yang terlemah di antara mereka semua. Hal baiknya adalah bahwa tujuannya hanyalah pilar naga perunggu, sedangkan individu terkuat seperti Li Qingfeng dan Qin Yi akan bersaing memperebutkan pilar naga emas. Saat Li Luo memikirkan hal ini, yang lain tidak bisa lagi menahan diri, dan mereka menembak langsung ke arah 6 pilar naga melingkar. Li Luo mempertahankan posisinya di kelompok belakang, tidak tertarik untuk memperjuangkan kejayaan. Namun, begitu kelompok tersebut memasuki sekitar pilar naga melingkar, beberapa kejadian aneh muncul. Pertama, gelombang air berwarna biru dengan cepat menyebar dari pilar depan, beriak keluar dan membentuk sekat. Tekanan ketakutan terpancar dari riak-riak itu. Setelah itu, perkembangan selanjutnya menyebabkan Li Qingfeng dan anggota barisan depan lainnya segera mengurangi kecepatan mereka. Li Qingfeng adalah orang pertama yang bereaksi. Dia menepis lengan bajunya, menyebabkan kekuatan resonansi dalam jumlah besar melonjak, membentuk manifestasi naga hijau. Manifestasi naga ini mengeluarkan raungan yang dahsyat, segera menelan energi alam duniawi yang tak ada habisnya sebelum langsung dipanggil dengan riak air. Energi mengamuk meledak ke segala arah, dan semua orang buru-buru mengedarkan kekuatan resonansi mereka untuk membentuk penghalang. Bahkan mata Li Luo menyusut. Tindakan santai Li Qingfeng bukanlah sesuatu yang luar biasa. Kekuatan yang dia tunjukkan pasti bisa dibandingkan dengan kekuatan Adipati kelas 1. Li Luo kemudian mengamati manifestasi naga hijau yang muncul di belakangnya. Resonansi naga angin kuasi kelas 9. Namun, meskipun Li Qingfeng adalah orang yang bertindak, itu tidak cukup untuk menembus lapisan air. Sebaliknya, tirai air hanya bergetar hebat. Yang mengejutkan yang lain adalah aula besar berwarna biru sebesar gunung terpantul di tirai air di depan mereka. Aula itu sangat luas, langsung menyelimuti 6 pilar naga melingkar. Perkembangan ini menyebabkan semua orang sedikit terkejut. Situasi seperti ini belum pernah terjadi di dalam kolam nafas naga kuning mistik di masa lalu. Alis Li Luo berkerut. Dia bisa merasakan kekuatan resonansi yang memancar dari aula besar berwarna biru itu. Aula itu jelas bukan ujian yang dibuat oleh kolam nafas naga, tapi oleh seseorang. Saat dia mengalihkan pandangannya melewati kelompok itu, dia menyadari bahwa Qin Yi telah menghilang. Ekspresi Li Qingfeng berubah. Dia sepertinya menyadari sesuatu, jadi dia dengan ringan bertanya, "Nona Qin Yi, apa yang ingin kamu lakukan?" Sisanya, seperti Li Hongli, sedikit terkejut. Tirai air yang menakutkan ini diciptakan oleh Qin Yi. Dalam keterkejutan mereka, beberapa riak mengembun di dalam aula air besar, lalu siluet indah Qin Yi muncul. Dia melirik ke arah kelompok itu sambil berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, aku di sini untuk merusak pesta kalian sebagai tamu yang tidak diinginkan. Ini adalah istana cermin air spiritual, sebuah formasi mistis yang diciptakan oleh resonansi air kelas 9-ku. Jika kamu ingin mendapatkan salah satu pilar naga melingkar, kamu harus menerobosnya. Aku, Qin Yi, dengan berani mengundang talenta dari garis darah Kaisar Surgawi Li untuk datang dan mencobanya." Saat kata-katanya terdengar, ekspresi penonton berubah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan membentuk formasi seperti itu untuk mengganggu mereka. "Nona Qin Yi, apakah kamu berencana menantang kami semua sendirian?"
Li Qingfeng bertanya sambil menatapnya dengan serius. Aku tidak menantang kalian, aku hanya ingin kalian menerobos formasiku. Qin Yi tersenyum kecut. Nona Qin Yi, kamu terlalu sombong kan? Sebuah suara rendah terdengar. Itu adalah Li Kun dari panji tulang kaca yang menatap tajam ke arah Qin Yi. Qin Yi tampaknya sepenuhnya mengabaikan pemimpin panji ini. Meskipun dia memiliki resonansi air kelas 9, Li Qingfeng masih memiliki peluang bagus untuk mengalahkannya dalam hal kekuatan sebenarnya. Bagaimanapun juga, dia masih seorang individu dan ada 7 pemimpin panji yang hadir. Selain itu, dia tidak hanya memanfaatkan istana cermin air spiritual untuk menghalangi mereka mendapatkan pilar naga melingkar. Tindakannya pasti akan menyebabkan keributan di seluruh benua ilahi asal surgawi dan mengakibatkan generasi jenius ini diejek oleh yang lain. Paling tidak, perayaan ini akan berakhir dengan rasa malu. Apakah ini alasan mengapa garis darah Kaisar Surgawi King hadir sejak awal? Motif mereka sungguh tak terduga. Pemimpin panji lainnya juga tenggelam dalam pikirannya, dan ekspresi mereka berubah jelek, tatapan mereka dipenuhi amarah. Li Luo juga sama terkejutnya dengan hati Qin Yi yang liar dan ambisius. Dia tidak pernah mengira dia akan menghalangi semua orang, dan perkiraan awalnya adalah bahwa dia hanya akan bertukar pukulan dengan Li Qingfeng atas pilar naga emas. Namun, istana cermin air spiritual tidak sesederhana kelihatannya. Dia bisa merasakan bahaya yang nyata darinya. Mungkinkah tindakan biasa ini dapat menghalangi mereka untuk bekerja sama? Pemimpin panji Li Qingfeng, karena tindakannya sangat kejam, tidak perlu memberinya wajah apapun. Mari kita bergandengan tangan dan menghancurkan formasi menyedihkan ini, Li Senyan dari panji tanduk guntur segera menyarankan. Li Qingfeng menghela nafas dalam-dalam dan kemudian berbalik ke arah Qin Yi. Nona Qin Yi, demi reputasi garis darah Kaisar Surgawi Li, aku tidak akan menahan diri. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah pemimpin panji lainnya. Semuanya, mari kita bekerja sama dan melihat apakah tirai air ini benar-benar dapat menahan kita. Dia tidak memasuki istana air dan menghancurkannya dari dalam seperti yang disarankannya. Siapa yang tahu rahasia apa yang dimiliki formasi ini? Dan jika mereka menerobos masuk dengan santai, mereka mungkin akan terjebak. Dia mungkin telah bertindak sopan terhadapnya sebelum ini, tetapi jika dia terus menjilatnya dalam situasi ini, reputasinya di kalangan generasi muda dari 5 faksi naga surgawi mungkin akan terinjak-injak. Pemimpin panji lainnya mengangguk. Dalam situasi yang tidak diketahui, memasuki istana air secara membabi buta bukanlah pilihan yang bijaksana. Dengan demikian, kelompok itu bergandengan tangan, dan gelombang energi yang menakutkan muncul dari mereka. Ketujuh orang itu memiliki kekuatan adipati kelas 1, sehingga kerjasama mereka dapat mengguncang surga. Seluruh area bergetar hebat, dan bahkan kabut putih pun menghilang di hadapan kekuatan mereka. Beberapa aliran energi setinggi 100 meter menembus langit, memancarkan tekanan yang menakutkan. Sesaat kemudian, aliran energi menghantam istana air. Namun, yang membuat semua orang terkejut adalah meskipun semua orang telah mengerahkan upaya gabungan mereka, istana air hanya beriak sedikit sebelum kembali ke keadaan tenang. Bagaimana? Tatapan semua orang mengecil dan ekspresi keheranan muncul di mata mereka. Bagaimana istana udara yang diciptakan oleh Qin Yi bisa menahan kekuatan begitu banyak adipati bahkan tanpa suara? Ekspresi Li Luo juga berubah menjadi berat. Karena dia berani menghalangi semua pemimpin panji 5 faksi naga surgawi, dia jelas punya keahlian. Istana air memang mistis seperti yang ia bayangkan. Suara lembut Qin Yi dikirimkan kepada mereka. Semuanya, seperti yang aku katakan sebelumnya, jika kalian ingin menghancurkan formasi ini, kalian harus melakukannya dari dalam. Jika kalian ingin menghancurkannya dari luar, meskipun bukan tidak mungkin, itu akan membutuhkan banyak waktu. Dari apa yang aku pahami, jangka waktu kolam nafas naga kuning mistik dapat tetap terbuka terbatas. Jika kalian ingin mengubah menjadi pertempuran dan menyerang dengan paksa, kemungkinan kalian di sini mungkin akan hilang dari genggaman kalian. Petik 2. Hal ini menyebabkan kelompok itu memikirkannya. Pada akhirnya, Li Qingfeng menghela nafas sekali lagi. Karena kasusnya seperti ini, aku harus melakukan apa yang disarankan Nona Qin Yi. Qin Yi menghilang, dan sosoknya di dalam istana menghilang. Pada saat yang sama, pintu istana air bergemuruh dan kemudian terbuka secara bertahap. Semuanya, tidak peduli betapa misteriusnya istana air itu, dia hanyalah satu individu. Begitu kita masuk, pertama-tama kita harus bekerja sama dan menghancurkan formasi sebelum kita melakukan hal lain, kata Li Qingfeng kepada yang lain.
Pada saat ini, bahkan Li Luo mengangguk setuju. Tidak peduli hasil akhir dari pilar naga melingkar, ini adalah situasi paling penting yang ada. Yang terbaik adalah menyingkirkan Qin Yi sebelum melakukan hal lain, atau mereka akan merusak reputasi 5 faksi naga surgawi. Li Luo bisa membayangkan betapa jeleknya ekspresi wajah para tetua saat ini. Setelah mencapai kesepakatan, kelompok tersebut tidak lagi ragu-ragu. Sosok-sosok melintas ke depan dan aliran cahaya menembus, langsung mengalir ke istana air yang sangat besar. Setelah Li Qingfeng, Li Luo, dan pemimpin Panji lainnya memasuki udara istana, suasana di panggung pengamatan di luar kolam nafas naga kuning mistik berubah. Meskipun wajah para tamu sebagian besar tetap tidak mempengaruhi, ada banyak yang mengarah ke Qin Ziming dan Qin Lian dari waktu ke waktu. Kadang-kadang, mereka juga akan melihat ke arah 5 kepala faksi dari garis darah Kaisar Surgawi Li. Meskipun demikian, pemimpin kelima itu tidak dapat diduga. Tidak ada kegembiraan atau kemarahan yang terlihat di wajah mereka. Di sisi lain, para tetua di bawah 5 kepala suku menunjukkan sedikit tanda-tanda kekecewaan saat mereka menonton. Tidak ada yang mengira Qin Yi akan bertindak mendominasi. Jika dia langsung menuju pilar naga emas, mereka akan mengerti logikanya. Namun, dia belum melakukannya. Sebaliknya, dia telah menciptakan istana air tidak masuk akal yang merangkum ke-6 pilar naga melingkar. Dia jelas tidak meninggalkan wajah apapun bagi generasi muda dari 5 faksi naga surgawi dan menantang mereka untuk bertarung langsung di sini. Lebih jauh lagi, dia menyatakan pertarungan seperti itu dengan semua pemimpin Panji hanya dengan kekuatan saja. Qin Yi tidak akan terlihat seperti pecundang tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang akan mengatakan bahwa dia terlalu bangga bahkan jika dia dikalahkan, karena dia berhadapan dengan yang terbaik dari generasi terbaik garis darah Kaisar Surgawi Li. Sebaliknya, mereka akan memuji usahanya yang berani. Di sisi lain, jika Li Qingfeng dan pemimpin Panji lainnya tidak mampu menduduki istana cermin air spiritual miliknya, itu akan menimbulkan masalah besar bagi mereka. Semua orang di benua ilahi asal surgawi akan menghina generasi garis darah Kaisar Surgawi Li ini begitu berita itu tersebar. Bagaimana mereka semua bisa dihentikan oleh seorang gadis lajang seperti Qin Yi di kolam nafas naga sampai-sampai mereka bahkan tidak sempat menyentuh pilar naga melingkar. Hasil yang menggelikan seperti itu pasti akan membuat semua pemuda yang terlibat berada dalam pilar rasa malu. Meskipun penampilannya cantik, Qin Yi benar-benar kejam saat menyerang. Tentu saja, ini bisa jadi merupakan instruksi dari ibu. Bagaimanapun, pendekatan yang menindas seperti itu sepenuhnya merupakan gaya Qin Lian. Saat para tamu menyaksikan ekspresi aneh di wajah mereka, aula awan merah dari faksi taring naga, Li Jimpan, tertawa dingin. Perherbalan bagus dirusak oleh tamu jahat. Kelima kepala faksi tentu saja tidak berkomentar, karena mereka memiliki status khusus. Namun, para tetua di bawah mereka, terutama mereka yang sudah tidak puas dengan Qin Lian, mau tidak mau mengungkapkan rasa frustrasi mereka di wajah mereka. Sebagai tanggapan, Qin Lian hanya melirik Li Jimpan sambil menjawab dengan acuh tak acuh, ini hanya pertukaran antar junior, jadi tidak perlu terlalu tegangkan. Terlebih lagi, gadisku hanyalah seorang wanita yang berjuang sendiri, melawan semua pemimpin Panji ini dari garis keturunanmu yang terhormat. Tentunya kamu tidak khawatir bahwa semua orang ini tidak dapat membersihkan istana cermin air spiritual dari putriku kan? Jika itu benar-benar terjadi, aku pikir kamu harusnya berterima kasih padaku. Aku telah mengungkapkan kelemahan dasar orang-orang kecil ini, dan kalian dapat melatih mereka dengan lebih baik di masa depan. Ketika para tetua dari 5 faksi naga surgawi mendengar ini, mereka menjadi merah. Wajah mereka dipenuhi amarah, namun mereka harus menahannya untuk menghormati acara khusus tersebut. Sementara itu, mata Qin Ziming sedikit terkulai seolah sedang tertidur. Namun, semua orang tahu ini hanyalah tindakan pura-pura. Bagaimana Qin Lian berani membantah dengan cara ini tanpa izinnya? Selain itu, 5 kepala faksi dari garis darah Kaisar Surgawi Li tidak menyebutkan apapun. Mereka hanya melihat ke dalam kolam nafas naga kuning mistik dengan tatapan yang menembus kabut tebal. Karena segala sesuatunya telah berkembang sedemikian rupa, tidak ada gunanya mengkritik Qin Lian lebih jauh. Dia jelas ingin membalas dendam atas masalah yang terjadi bertahun-tahun lalu. Namun, dia cukup pintar untuk mempertahankannya pada generasi muda dan tidak memperburuk keadaan. Oleh karena itu, bahkan kelima pemimpin faksi pun tidak akan dengan paksa menghentikan pertempuran di kolam nafas naga kuning mistik sekarang. Lagi pula,
Mereka mempunyai begitu banyak orang dari garis darah Kaisar Surgawi Li yang melawan satu Qin Yi. Jika tersiar kabar bahwa mereka tidak berani menerima tantangan meskipun mereka merasa diuntungkan, hal ini akan lebih merusak reputasi mereka. Oleh karena itu, mereka hanya bisa membiarkan generasi muda menyelesaikan masalah ini sekarang. Ketika Li Qingfeng melangkah ke Istana Air, dia segera menyadari sekelilingnya berubah. Dia tampak muncul di alun-alun yang luas, dan sebening kristal yang menyilaukan, dengan cahaya terpantul di mana-mana. Dia sedikit mengernyit ketika dia menyadari bahwa Lu Qingmei dan yang lainnya sudah tidak ada lagi meskipun mereka telah masuk. Tidak diragukan lagi, pihak istana sengaja memisahkan mereka. Ingin menjatuhkan kita satu per satu. Li Qingfeng berkata pada dirinya sendiri. Istana air ini istimewa, karena menciptakan ruang dunia yang memisahkan orang-orang yang masuk. Namun, apakah Qin Yi berpikir untuk menjebak mereka di sini hanya dengan ini? Pada saat ini, Li Qingfeng mengulurkan kedua tangannya, dan kekuatan resonansi berkumpul di telapak tangannya. Dua pedang muncul di tangannya dan kekuatan agung dan tirani melonjak di tubuhnya. Tiba-tiba, kotak sebening kristal itu mulai bergetar sedikit. Ketika Li Qingfeng mengayunkan pedangnya, dua cahaya pedang yang tampak menyerupai naga terbang menuju beberapa pilar kristal di alun-alun yang jernih. Kekosongan itu berputar dan bergetar di bawah kekuatan tebasan yang sangat besar. Namun, pilar kristal tidak hancur oleh serangan yang mendominasi. Sebaliknya, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pilar. Terdengar suara gemuruh pelan di langit, dan sinar cahaya menyatu di depan Li Qingfeng. Setelah beberapa saat, cahaya mengembun dan sesosok tubuh muncul di hadapannya. Li Qingfeng menyipitkan mata saat melihat sosok yang muncul. Sosok ini persis seperti dia. Itu adalah Li Qingfeng yang lain. Li Qingfeng terkejut dan mengerutkan kening melihat pemandangan ini. Apakah ini seni cermin air replikasi seni Adipati? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia pernah mendengar bahwa seni Adipati tipe air ini mampu meniru penampilan dan serangan seseorang. Terlebih lagi, produk yang disalin mengandung sebagian dari kekuatan aslinya. Meskipun demikian, apakah Qin Yi berpikir bahwa salinan yang menyedihkan itu cukup untuk menahan mereka? Cahaya biru melintas di mata Li Qingfeng. Ia melangkah maju, diiringi desiran angin. Pada saat berikutnya, dia muncul di depan klonnya seperti hantu yang berteleportasi. Dia kemudian membelah kekosongan dengan satu serangan dengan bilah angin yang mengamuk di lengannya, bermaksud untuk memisahkan kepala klon dari tubuhnya. Saat pedang Li Qingfeng hendak menyerang klon tersebut, cahaya pedang serupa dari klon tersebut muncul untuk mencegatnya, dan keduanya saling bertabrakan secara langsung. Suara garing dan besi terdengar di udara. Percikan api beterbangan, kehampaan bergetar, dan suara ledakan sonik terdengar. Li Qingfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata lagi saat ini. Dia sekarang menyadari bahwa klon di depannya tidak lebih lemah dari dirinya. Dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dalam pertukaran sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Hati Li Qingfeng bergetar sementara pupil matanya mencerminkan wajah yang sangat familiar di depannya. Bagaimana klon dari Qin Yi ini bisa memiliki kekuatan yang sama dengan dia yang sebenarnya? Pada saat yang sama, pemimpin Panji lainnya yang telah melangkah ke Istana Cermin Air Spiritual menghadapi masalah yang sama seperti Li Qingfeng. Mereka semua dihadapkan dengan tiruan diri mereka yang memiliki kekuatan serupa dengan mereka. Tiba-tiba, para pemimpin Panji terlibat dalam pertarungan sengit dengan diri mereka sendiri. Semua kecuali Li Luo. Di alun-alun sebening kristal yang sama, Li Luo sedang berjalan-jalan, mempelajari pilar kristal di daerah sekitarnya. Dia merenungkan banyak sinar cahaya yang dipantulkan di alun-alun, tapi dia tidak segera melancarkan serangan seperti pemimpin Panji lainnya. Bagaimanapun, dia familiar dengan metode seperti itu. Sungguh tampilan yang halus dari kekuatan resonansi air. Setelah mengamati beberapa saat, Li Luo hanya bisa menghela nafas. Di antara 6 resonansi primer dan sekunder dalam dirinya, jika ada satu yang sangat dia kenal, itu pasti resonansi air. Bagaimanapun, itu adalah resonansi pertamanya. Dia telah menaklukkan semua tantangan dan memasuki perguruan tinggi Astral Sage berkat resonansi cahaya airnya. Nona Qin Yi, Istana Cermin Air Spiritualmu pasti dibangun dengan kekuatan resonansi air dan formasi khusus kan? Jika aku tidak salah, ini pasti memiliki kemampuan refleksi dan penyalinan. Jika ada yang mencoba menerobosnya secara paksa dengan kekuatan resonansi, itu akan meniru kekuatan resonansi orang itu.
Jika kamu memiliki kepercayaan diri dalam menahan semua pemimpin Panji dengan ini, aku yakin kemampuan ini pasti telah ditingkatkan ke tingkat yang sangat tinggi dengan bantuan formasi khusus Kan. Suara rendah Li Luo bergema di alun-alun yang luas dan kosong. Lanjutnya sambil senyuman muncul di wajahnya, mimikri yang tercipta melalui kekuatan resonansi air akan kuat jika lawannya kuat. Lemah jika lawannya lemah. Tidak ada jika lawannya tidak bergerak. Oleh karena itu, tanpa mengeluarkan kekuatan resonansi apapun di dalam dirinya, Li Luo duduk bersila di tempat aslinya sambil melihat pilar kristal di depannya dengan senyum cerah. Bagaimana rencanamu untuk berurusan denganku? Keheningan terjadi di alun-alun sebening kristal karena tidak ada gerakan untuk beberapa saat. Pada saat yang sama, tidak ada tanda-tanda adanya tiruan dari Li Luo juga. Melihat ini, Li Luo tersenyum lebih lebar. Pada saat ini, desahan lembut bergema di alun-alun. Setelah ini, Li Luo melihat sosok menawan muncul di pilar kristal di depannya, dan dia perlahan berjalan keluar. Setelah beberapa tarikan napas, dia menjelma menjadi daging seolah-olah fiksi telah berubah menjadi kenyataan. Kecemerlangan di mata menawan Qin Yi bersinar dan wajahnya yang cantik seperti batu giok bahkan lebih cantik di bawah pantulan kristal yang mempesona. Dia dengan lembut mengerucutkan bibir merahnya yang seperti kelopak dan berkata dengan suara sejelas aliran sungai, pemimpin Panji yang berwawasan luas, pemimpin Panji Li Luo. Kamu benar-benar tidak terlihat seperti seseorang yang telah menghabiskan banyak waktu di benua ilahi luar. Namun, karena tidak mungkin membuat salinan menggunakanmu sebagai contoh, maka dia tersenyum manis dengan sikap acuh tak acuh di matanya yang jernih. Biarkan aku mengirimmu keluar secara pribadi. Begitu Qin Yi menyelesaikan kalimatnya, sejumlah besar kekuatan melonjak dalam dirinya dan kemudian gelombang kekuatan biru muncul di belakangnya seperti tsunami raksasa. Saat ombak mengamuk, kekosongan di sekelilingnya bergetar dan suara gemuruh pelan terdengar, aura energi gelombang dominan menyebar ke segala arah seperti gelombang pasang. Ketika Li Luo merasakan gelombang energinya, wajahnya berubah serius. Dia berhasil mencapai kekuatan adipati kelas 1 yang lebih rendah berkat menggunakan harmoni dengan Panji Nether hijau, namun Qin Yi bertarung dengan adipati kelas 1 atas. Selain itu, dia benar-benar ahli tingkat atas di antara siswa kelas 1 atas. Bagaimanapun, dia adalah tipe talenta yang bisa mengalahkan lawan di level yang lebih tinggi darinya berkat bakatnya yang luar biasa. Li Luo memiliki perasaan bahwa dia tidak akan kalah bahkan jika dia bertemu dengan adipati kelas 1 yang sebenarnya ketika dia mendapat bantuan dari Panji teratai api. Terlebih lagi, dia samar-samar bisa merasakan bahwa ini bukanlah batasannya. Dia sekuat Li Qingfeng berdasarkan gelombang energi yang dikirim. Namun, Li Luo dapat dengan jelas merasakan bahwa Qin Yi berada satu tingkat di atasnya. Apakah dia memisahkan kekuasaan untuk mempertahankan istana air ini dan mempengaruhi pemimpin Panji lainnya? Li Luo terdiam sejenak dan akhirnya mengerti. Pada akhirnya, ini bukanlah istana air biasa. Untuk mempertahankan semua pemimpin Panji yang sangat berbakat seperti Li Qingfeng di sini, Qin Yi pasti menghabiskan banyak energi untuk mempertahankan seni ini. Meskipun demikian, fakta bahwa dia bisa tetap begitu kuat bahkan saat dia mempertahankan istana berarti bahwa Qin Yi tidak diragukan lagi adalah lawan terkuat yang pernah dihadapi Li Luo di generasinya hingga saat ini. Li Luo mengulurkan tangannya pada saat ini dan meraih pedang gajah oniks giok emas miliknya. Kekuatan gajah ilahi tingkat 3. Bilahnya yang berbintik-bintik dan sederhana bergetar, dan kekuatan besar mengalir ke lengannya seperti gajah purba yang mengamuk. Daging dan darah di lengan Li Luo mengembang dengan hebat dan kulitnya mulai terkoyak. Avatar Thunderpill, 2 denyut sonik. Suara petir terdengar dari petir di dekat jantungnya. Itu menggema di seluruh tubuhnya, lalu dagingnya mulai bergetar. Pada saat ini, daging dan darahnya tampak terbakar dan tubuh fisiknya menguat dengan cepat. Li Luo tidak akan lengah melawan lawan kuat seperti Qin Yi. Dia telah menggunakan seluruh persenjataannya sejak awal. Seni 9 revolusi, nafas petir naga surgawi. Dia meluncurkan serangannya tanpa ragu-ragu, memanfaatkan seni 9 revolusi sejak awal. Raungan naga bergema di alun-alun, dan manifestasi naga besar muncul di belakang Li Luo. Itu membuka rahangnya, dan gemuruh guntur dan kilat di dalamnya melesat langsung ke arah Qin Yi dalam ledakan yang merusak. Ini pasti seni 9 revolusi dari 5 faksi naga surgawi. Cukup mengesankan, terutama dengan gabungan kekuatan harmoni dari Panjimu, kata Qin Yi sambil menyaksikan dengan mata jernih dan tenang seperti danau yang tenang. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda keterkejutan atau ketakutan di tengah serangan dahsyat yang dilancarkan oleh Li Luo.
Sebaliknya, dia menyaksikan serangan nafas naga petir ke arahnya dengan penuh minat. Dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok, dan sejumlah besar energi berkumpul di depannya, dengan cepat mengembun menjadi bunga berbentuk aneh. Izinkan aku menunjukkan seni rahasia dari garis darah Kaisar Surgawi King juga, pemimpin Panji Liluo. Dengan jentikan jari rampingnya, bunga energi yang indah itu terbang keluar. Di udara, ia dengan cepat meluas hingga lebarnya ratusan meter dengan kelopak yang halus dan anggun. Seni rahasia, bunga pemakan roh. Napas naga petir secara agresif berbenturan dengan bunga anggun yang terkondensasi dari energi, menciptakan ledakan petir memekakkan telinga yang bergema di seluruh alun-alun sebening kristal. Liluo menyaksikan tabrakan itu dengan heran. Meskipun penampilannya halus, bunga energi tidak hancur di bawah serangan brutal dari nafas naga petir. Sebaliknya, ia dengan cepat kehilangan kekuatannya karena tergilas oleh kelopak bunga yang menari. Lambat laun, energi petir mulai muncul ke permukaan di bagian depan bunga energi. Seolah-olah nafas naga petir telah diserap olehnya. Setelah beberapa tarikan napas, nafas naga petir itu benar-benar hilang. Yang tersisa hanyalah bunga dengan energi petir yang berderak di permukaannya. Qin Yi tersenyum tipis mendengarnya, dan bunganya mengembang. Pada saat berikutnya, ledakan itu meledak dengan ledakan yang memekakkan telinga. Kelopak bunga jatuh yang dipenuhi energi petir liar terbang langsung menuju Liluo. Liluo tidak menyukai pemandangan ini, dan kilatan petir muncul di bawah kakinya. Seni petir. Dalam sekejap, Liluo menghilang dari tempat aslinya dan muncul di belakang Qin Yi. Dengan genggaman erat pada pedang gajah oniks, kekuatan resonansi gandanya melonjak di dalam senjatanya saat dia menebas. Seperti makhluk spiritual, ada sisa-sisa spiritualitas yang tertanam dalam kekuatan besar resonansi gandanya. Resonansi ganda ranah ketiga, sisa-sisa spiritualitas. Tebasan itu tidak hanya diisi dengan sisa-sisa spiritualitas dari resonansi gandanya, tetapi juga kekuatan avatar Thunderpil dan kekuatan gajah surgawi miliknya. Itu adalah kekuatan yang menakutkan yang harus diperhitungkan. Saat cahaya pedang itu melesat ke arah sasarannya, kekosongan itu terkoyak dengan suara dering yang sangat tajam. Cahaya pedang menebas pinggang ramping Qin Yi, menunjukkan bahwa Liluo tidak berniat menahan keindahan ini. Jelas, Qin Yi tidak membutuhkan belas kasihan seperti itu. Menanggapi serangan mendadak itu, bayangan misterius yang mirip dengannya muncul di belakang punggungnya. Ini adalah avatar roh, sesuatu yang hanya tersedia bagi mereka yang memiliki resonansi kelas 9. Munculnya avatar roh akan sangat meningkatkan kepekaan dan kedekatan seseorang dengan energi alam duniawi. Pada saat yang sama, itu akan sangat meningkatkan efek dari setiap skill yang digunakan. Liluo pernah melihat Jiang Qinghe menggunakannya di masa lalu. Satu-satunya perbedaan adalah avatar Jiang Qinghe adalah avatar roh cahaya, sedangkan avatar Qin Yi adalah avatar roh air. Dengan munculnya avatar roh air, energi alam duniawi dengan atribut air berkumpul di belakangnya dengan kecepatan gila dan dengan cepat mengembun menjadi selubung air. Tabir air tampak setipis kertas, tetapi sangat padat dan berat, yang berarti ia memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Saat cahaya bilahnya menyapu, ia berbenturan langsung dengan selubung air. Hampir separuh selubung air langsung terkoyak oleh tebasan itu. Ada sedikit kejutan di mata tenang Qin Yi. Sepertinya serangan Liluo mengandung kekuatan yang jauh lebih besar dari yang dia bayangkan sebelumnya. Kerudung airnya yang berat diciptakan dengan resonansi air kelas 9. Dalam keadaan normal, seseorang perlu mengeluarkan sejumlah besar energi untuk memecahnya. Namun, sepertinya Liluo telah sepenuhnya meniadakan kekuatan resonansi kelas 9-nya. Kekuatan resonansi ganda dengan sisa-sisa spiritualitas. Qin Yi segera merasakan perbedaan dari tebasan Liluo. Pengalaman dan pengetahuannya luar biasa, jadi dia langsung memahami kekuatan aneh yang baru saja ditunjukkan Liluo. Ada semacam kekuatan magis di dalamnya yang mengikis kekuatan resonansi kelas 9 di selubung airnya. Namun, dia telah terbiasa dengan hal itu, karena dia telah melihat seniornya, Chu Qing, menggunakannya juga. Alam ketiga dari resonansi ganda. Jadi Liluo berhasil mengembangkan resonansi gandanya ke tingkat yang begitu tinggi. Dia benar-benar berbakat. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, wajahnya yang cantik dan menawan tetap tidak terpengaruh dan tenang. Meskipun mengejutkan bahwa Liluo berhasil mencapai alam ketiga dalam kekuatan resonansi ganda, dia saat ini memiliki kekuatan adipati kelas 1 atas, jadi dia tidak perlu khawatir tentang seseorang yang lebih lemah dari dirinya seperti Liluo. Di bawah bimbingan jari-jari Qin Yi yang seperti batu giok,
selubung air yang berat terlipat menjadi mantel tipis berwarna biru tua dengan pola cahaya misterius dan bersinar. Meski tipis, mantel yang membungkus bilahnya terasa ringan seperti jari yang lembut dan membelai dan dengan cepat mengikis serangan itu. Fleksibilitas dan karakteristik resonansi air yang selalu berubah sungguh luar biasa di tangan halus Qin Yi. Serangan Li Luo tidak bisa lagi menembus pertahanannya. Namun, ekspresinya tidak berubah. Lagi pula, tidak realistis berharap bisa mengalahkan seseorang seperti Qin Yi dengan mudah. Ada kesenjangan besar antara kekuatan mereka pada akhirnya. Sepertinya tidak mungkin dia bisa menahan apapun dalam pertempuran ini. Dengan kilatan di matanya, Li Luo meringankan cengkeramannya pada pedang gajah oniks dan mulai membentuk segel tangan dengan satu tangan. Kemudian kekuatan resonansinya melonjak ke arahnya dalam aliran deras yang sangat besar. Tujuan serangan mendadaknya hanyalah untuk menguji kekuatannya. Seni rahasia 9 revolusi, pencerahan resonansi naga surgawi. Tatapannya berubah menjadi tajam saat ini. Tiba-tiba, terdengar nyanyian naga kuno dan liar bergema dari tubuhnya. Di saat yang sama, aura misterius muncul dari belakang Li Luo. Perlahan-lahan, siluet besar muncul. Siluet itu terjerat secara berkelok-kelok dan memancarkan rasa takut terhadap naga yang sangat kuno dan menakutkan. Ketakutan terhadap naga ini akan menembus semua pertahanan dan langsung menuju ke bagian terdalam hati siapapun. Karena itu, bahkan mantel air Qin Yi pun tidak efektif saat ini. Kekuatan naga surgawi langsung menyerang jiwanya, dan hatinya yang biasanya tenang mengalami guncangan sesaat. Akhirnya, Li Luo memutuskan sudah waktunya untuk memamerkan seni 9 revolusi keduanya. Setelah menggunakan pencerahan resonansi naga surgawi, dia bisa merasakan kondisi mentalnya menguat. Ini tidak meningkatkan kekuatan resonansinya secara langsung, tetapi memberinya kepercayaan diri yang lebih besar dan memungkinkan dia mengendalikan dirinya dengan lebih baik. Selain itu, pencerahan resonansi naga surgawi dapat meningkatkan seni resonansi lainnya yang memiliki atribut naga. Dengan kepercayaan dirinya yang tinggi, dia menyelesaikan segel tangannya dengan satu tangan, dan kekuatan resonansi yang lebih besar melonjak dalam dirinya. Ujung jarinya langsung meluncur melintasi kekosongan di depannya. Segera setelah itu, retakan merobek kehampaan, dan suara air mengalir terdengar. Sesaat kemudian, air yang gelap dan dingin menyembur keluar. Pada saat yang sama, seekor naga hitam besar menembus kehampaan dan keluar dari air sungai hitam sambil menderu-deru. Tanpa ragu-ragu, ia terbang langsung menuju Qin Yi dan menyerang. Pernyataan marah naga hitam itu menunjukkan auranya yang luar biasa, lebih ganas dan agresif dari sebelumnya. Terbukti, dorongan dari pencerahan resonansi naga surgawi tidak bisa diremehkan. Ketika naga hitam keluar dari sungai hitam untuk membunuh, bahkan Qin Yi yang biasanya tenang pun merasakan bahaya jauh di dalam dirinya kali ini. Untuk pertama kalinya, dia akhirnya merasa terancam dengan serangan Li Luo. Ditelan dalam aliran air hitam sedingin es, naga hitam itu meraung dengan teriakan tajam dan mendominasi yang bahkan menghancurkan pukulan di sekitarnya. Untuk sesaat, seluruh kotak kristal bergetar hebat. Ini dianggap sebagai serangan tingkat tertinggi yang bisa ditangani Li Luo dengan kekuatan saat ini. Dia tidak hanya memanggil kekuatan gajah ilahi dan avatar Thunderpill, dia juga memanfaatkan alam ketiga dari kekuatan resonansi gandanya bersama dengan pencerahan resonansi naga surgawi, seni 9 revolusi. Dengan dorongan dari pencerahan resonansi naga surgawi, Panji naga hitam sungai dunia bawah ini jauh lebih kuat dibandingkan Panji-Panji sebelumnya. Meskipun dia masih mencapai kelas Adipati 1 yang lebih rendah, dia yakin bahwa semua peningkatan ini akan memungkinkan dia untuk melukai secara serius bahkan lawan Adipati kelas 1 yang lebih tinggi. Naga hitam itu melolong, dan bayangan besarnya membanjiri sosok Qin Yi. Pada jarak yang begitu dekat, kekuatan resonansinya hancur seketika. Tatapannya bergetar, dan dia mengangkat tangannya seperti batu giok. Berbagai sinar cahaya berkedip-kedip dan memadat menjadi pola cahaya yang membentuk lapisan pelindung di sekelilingnya. Namun, pertahanan yang tergesa-gesa tidak banyak membantu dalam menghadapi serangan habis-habisan dari Li Luo. Pola cahayanya hancur berkeping-keping hanya dalam hitungan detik. Naga hitam itu meraung dan air hitam dingin menyapu. Aliran energi yang agresif mengoyak tanah sementara Qin Yi ditebas dengan keras oleh cakar naga hitam. Kekosongan itu pecah dan suara menusuk terdengar di seluruh alun-alun. Riak tiba-tiba terlihat dengan mata telanjang dan dapat dilihat dari ruang yang robek. Qin Yi jatuh seolah-olah dia terluka parah. Sepanjang jalan, puluhan pilar kristal besar pecah di tengahnya dan bekas cakar dalam yang membentang ribuan kaki merobek tanah.
Tampaknya alun-alun itu terbelah menjadi dua. Pilar kristal yang jatuh runtuh, suara yang dihasilkan menggema di seluruh alun-alun. Titik 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 titik. Gambaran pertempuran telah diproyeksikan ke langit di atas kolam nafas naga. Adegan ini telah terpatri dalam benak banyak tamu yang hadir. Mata mereka bergerak sedikit. Li Luo sangat kejam, berusaha sekuat tenaga bahkan melawan wanita mungil seperti Qin Yi. Pada saat yang sama, mereka cukup terkejut dengan serangan Li Luo. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan adipati kelas 1 yang lebih rendah, serangan itu cukup kuat untuk melukai bahkan adipati kelas 1 yang lebih tinggi. Sepertinya Qin Yi pun akan menderita jika dia lengah oleh serangan itu. Pada saat yang sama, beberapa sorakan muncul di dalam 5 faksi naga surgawi. Serangan balik yang dilakukan Li Luo jelas melebihi ekspektasi mereka. Mereka mengira dia akan dirugikan dengan kesenjangan kekuatan yang begitu besar dan jelas. Meskipun demikian, ekspresi Qin Lian tidak berubah sama sekali di tengah sorak-sorai yang riuh. Dia hanya melihat Li Luo di layar, meskipun udara di sekitarnya menjadi sedikit lebih dingin. Demikian pula, tidak banyak perubahan pada ekspresi kelima pemimpin faksi. Mereka terus menonton layar dengan mata setenang kolam dalam. Pandangan mereka secara alami lebih jauh dan jelas. Serangan Li Luo memang melebihi ekspektasi, dan adipati kelas 1 biasa akan terluka parah karenanya. Namun, Qin Yi luar biasa. Titik 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 titik. Kembali ke alun-alun sebening kristal. Li Luo mengunci pandangannya pada area dengan pilar kristal yang jatuh, karena Qin Yi tersembunyi di bawah puing-puing. Ia tidak terbawa suasana setelah keberhasilan serangan sebelumnya. Matanya berkilat, dan mata elang lamben muncul dalam genggamannya. Tanpa ragu-ragu lagi, dia menarik tali hormatnya dan kekuatan resonansi mengalir keluar dari tubuhnya. Detik berikutnya, lusinan taring naga guntur yang mengalir terbang di udara, mengarah langsung ke puing-puing pilar kristal yang runtuh. Namun, saat taringnya hendak mengenai, selubung air berwarna biru muda muncul dari udara tipis. Panah petir membombardir selubung air, menghasilkan riak di permukaannya. Secara bertahap, serangan-serangan itu mereda. Li Luo menghela nafas. Qin Yi benar-benar luar biasa, bahkan serangan ganas seperti itu pun tidak cukup untuk melukainya secara serius. Bola kekuatan resonansi berwarna biru muda bersinar dan melayang di udara. Pada saat yang sama, puing-puing kristal yang terkubur dengan cepat larut. Setelah beberapa saat, Qin Yi kembali ke pandangan Li Luo. Dia tampak sedikit bingung saat ini. Rok panjangnya sedikit robek, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju seperti batu giok. Pada saat yang sama, perut bagian bawahnya telah terkoyak oleh beberapa bekas cakar yang menganga, meninggalkan bekas luka yang dalam di area tersebut. Jelas sekali, bahkan Qin Yi telah membayar mahal untuk menerima pukulan besar dan mengejutkan dari Li Luo. Namun, itu tidak separah yang diharapkan Li Luo. Dia menatap kulit yang terbuka di bawah gaun Qin Yi. Kulitnya yang seputih salju pasti membuat siapapun melamun. Namun, dia tidak memandangnya dengan perasaan tidak senonoh. Sebaliknya, dia menatapnya erat tanpa berkedip. Dia telah memperhatikan bahwa serangkaian kata misterius muncul di kulit halus Qin Yi. Seperti run yang terukir di daging dan darahnya, cahaya misterius bersinar dan mengalir. Secara bertahap, luka mengerikan di perut Qin Yi mulai pulih dengan sangat cepat. Setelah belasan napas, itu benar-benar hilang. Kulit halusnya kembali menjadi mulus sempurna seperti batu giok. Li Luo tercengang melihat pemandangan ini. Semua luka akibat serangannya telah disembuhkan dengan mudah. Ini bertentangan dengan logika biasa. Serangannya sebelumnya telah menggabungkan kekuatan resonansi ganda ranah ketiga serta kemampuan erosi air bawah yang gelap. Pukulan seperti itu seharusnya tidak dapat disembuhkan dengan mudah. Namun, Qin Yi berhasil melakukannya. Melihat tubuhnya yang sempurna dan eksotis, Li Luo mengedipkan matanya sambil bertanya dengan tidak berdaya, apakah itu? Seni kekuatan tubuh adipati. Saat cahaya air terus mengalir di sekitar tubuh halus Qin Yi, bahkan gaunnya yang robek mulai pulih secara bertahap. Dia kembali menatapnya dengan tatapan sedingin es saat dia dengan tenang menjawab, ini adalah seni adipati tingkat kenaikan jiwa dari garis darah Kaisar Surgawi King. Memang, armor giok air yang tak terkalahkan adalah sejenis seni kekuatan tubuh adipati. Li Luo tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Ini bukan hanya seni adipati yang mampu menempa tubuh, tapi juga kelas kenaikan jiwa. Qin Yi benar-benar merupakan talenta nomor 1 di generasi saat ini dari garis darah Kaisar Surgawi King. Jelas sekali,
Tidak ada seorang pun yang menyangka seseorang selembut dan sehalus dia telah menguasai seni adipati yang mempercantik tubuh. Sepertinya tubuh fisiknya adalah keunggulan sebenarnya di sini. Dilihat dari kecepatan pemulihannya dari cedera sebelumnya, armor giok air yang tak terkalahkan memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat cepat. Ini adalah sesuatu yang diketahui dengan sangat jelas oleh Li Luo, yang memiliki resonansi air. Dia selalu membuat lawannya muak dengan kemampuan pemulihan yang menakutkan dari kekuatan resonansi airnya. Siapa yang mengira dia akan kecewa dengan kemampuan yang sama suatu hari nanti? Saat ini, mata Li Luo berkedip. Kecuali jika dia benar-benar bisa mengalahkan Qin Yi dengan kekuatannya yang menggelegar dan melukainya secara signifikan, dia akan menyembuhkannya kembali dengan seni luar biasa ini dan pada akhirnya membuatnya lelah. Sayangnya, dialah yang memiliki fondasi yang lebih lemah dari keduanya. Pada akhirnya, Qin Yi memiliki kekuatan adipati kelas 1. Dia lebih baik darinya dalam segala aspek. Sungguh membuka matamu, pemimpin Panji Li Luo. Jika bukan karena armor giok air tak terkalahkan, aku khawatir aku akan terluka parah akibat serangan sebelumnya, kata Qin Yi dengan tenang, kata-katanya bergema di kotak kristal. Berbeda dengan suaranya yang biasanya dan tenang, Li Luo bisa merasakan nafas dingin dalam kata-katanya. Rupanya, dia telah membuatnya marah dengan serangan sebelumnya. Tolong terima hadiah yang telah aku siapkan untukmu, pemimpin Panji Li Luo, kata Qin Yi sebelum dia meletakkan tangannya yang seperti batu giok di depannya dan mulai membentuk segel tangan. Begitu Li Luo mendengar ini, dia segera mundur dan kekuatan resonansinya melonjak di dalam tubuhnya. Namun, banyak cahaya biru mulai muncul di tubuhnya saat dia mundur. Cahaya-cahaya ini bersinar dengan cahaya misterius. Pola rahasia ini dengan jelas digambar oleh Qin Yi, tetapi bahkan Li Luo tidak tahu kapan dia berhasil melakukan ini. Saat kamu menyerang tadi, bukan karena aku tidak bisa bertahan tepat waktu. Aku hanya menyiapkan hadiah balasannya, Qin Yi menjelaskan dengan tenang. Pada saat berikutnya, cahaya air keluar dari tanda misterius di tubuh Li Luo. Tiba-tiba, dia merasakan tekanan mematikan menimpa dirinya, membuatnya merasa seperti telah tenggelam ke kedalaman lautan yang paling dalam. Ketika dia mengangkat kepalanya, yang bisa dia lihat hanyalah siluet raksasa dan buram yang terbentuk ketika sinar cahaya dari run misterius mengembun menjadi satu. Siluet raksasa itu benar-benar membuatnya kewalahan. Itu adalah bentuk jelek seorang wanita. Terjebak di dalamnya, Li Luo terjebak di perut siluet itu seperti janin dalam kandungan. Sungguh pemandangan yang aneh. Ini hadiahku untukmu, pemimpin Panji Li Luo. Seni rahasia, pembalikan janin. Menyusul kata-kata Qin Yi, Li Luo tiba-tiba merasakan guncangan di tubuhnya, lalu kekuatan resonansinya mulai mengalir dengan cepat. Semuanya terkuras oleh siluet raksasa dan buram di depannya. Qin Yi berencana menyedot setiap kekuatan resonansi dalam dirinya terlebih dahulu. Setelah dia kehabisan kekuatan resonansi, dia akan menjadi seperti ikan di talenan, menunggu dia untuk membantainya. Siluet besar dan suram terus menekan Li Luo dan menguras kekuatan resonansinya. Saat ini, wajahnya sangat serius. Qin Yi benar-benar merepotkan, dan serangan baliknya benar-benar menyebalkan. Dia bisa merasakan kekuatan resonansi yang meninggalkan tubuhnya secara bertahap ditransfer ke dirinya melalui siluet raksasa ini. Terlebih lagi, ada kesenjangan antara kekuatan resonansi mereka sejak awal. Jika perpindahan seperti itu terus berlanjut, perbedaan kekuatan akan melebar dan itu pasti akan berakhir dengan kekalahan totalnya. Penggunaan resonansi kelas 9 adalah lawan yang sangat rumit. Hal ini terutama terjadi ketika seorang jenius seperti itu berada dalam posisi tinggi ditambah dengan sumber daya kultivasi terbaik. Metode yang merekitaliki benar-benar mematikan pikiran. Terlebih lagi, ada seni adipati yang mampu mengendalikan tingkat tubuh kenaikan jiwa dan seni rahasia yang sebanding dengan seni 9 revolusi. Ditambah dengan mencapai harmoni dengan panji teratai api, Qin Yi menantang adipati kelas 1 sejati sekarang. Pada saat ini, Li Luo memfokuskan dan menggabungkan kekuatan resonansi dalam dirinya menjadi kekuatan resonansi ganda. Kekuatan tingkat tinggi seperti ini akan membantu memperlambat proses penyerapan. Meskipun demikian, metode ini hanyalah untuk menahan waktu, dan dia pada akhirnya tidak dapat melarikan diri hanya dengan melakukan ini. Jelas, Qin Yi telah merencanakan serangan balik ini cukup lama. Dia mungkin sudah mulai mempersiapkan seni rahasia ini segera setelah Li Luo melancarkan serangan mengejutkannya sebelumnya. Karena serangan eksplosif Li Luo telah dihentikan oleh armor giok air yang tak terkalahkan miliknya, sekarang giliran dia yang stasioner dan menahan serangan baliknya.
Qin Yi sedikit membuka bibir merahnya, dan suaranya yang tajam dan jernih mengalir seperti aliran mata air. Pemimpin Panji Liluo, ranah resonansi ganda ketiga memang luar biasa. Namun, itu hanya akan mengulur sedikit waktu. Kerugianmu tidak bisa dihindari, jadi mengapa kamu masih repot dengan semua petualangan tak berguna ini? Mungkin lebih pantas untuk itu, kamu harus menyerah sekarang. Mendengar ini, Li Luo tertawa dan menjawab dengan bercanda, aku bisa mengakui kekalahan kepada siapapun kecuali kamu. Jika aku melakukannya, ibuku akan memukulku dengan baik ketika dia kembali suatu hari nanti. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak menahan diri, jawab Qin Yi dengan tenang. Dia membentuk lebih banyak segel tangan dengan tangan yang ramping dan seperti batu giok. Rune yang tak terhitung banyaknya bersinar pada siluet wanita untuk sesaat, dan kecepatan penghisapan kekuatan resonansi dari Li Luo meningkat dengan cepat. Merasa kehilangan kekuatan, Li Luo menunjukkan tanda-tanda panik di wajahnya. Namun, ada senyuman tipis di kedalaman matanya. Jadi kamu sangat menikmati menghisap kekuatan resonansi orang, ya? Li Luo bergumam pada dirinya sendiri saat sebuah pikiran terlintas di benaknya. 12 gelembung resonansi perlahan muncul di dalam tubuhnya. Ini adalah seni gelembung resonansi, sesuatu yang telah dia kembangkan beberapa waktu lalu untuk menyimpan kekuatan resonansinya. Namun, karena kekuatannya meningkat secara signifikan akhir-akhir ini, dia tidak lagi tertarik pada efek penyimpanan. Itu terlalu membosankan baginya. Karena itu, Li Luo tidak lagi menggunakan gelembung resonansi untuk menyimpan kekuatan resonansinya. Sebaliknya, dia menggunakannya untuk menyimpan barang-barang lain. Misalnya saja racun ganda yang pernah tertinggal di tubuhnya. Racun ini tertinggal oleh serangan mendadak dari Pei Hao. Itu merugikan bahkan terhadap seseorang di tahap Jenderal Biduk Surgawi. Meskipun mudah bagi Li Jingze untuk melepaskannya sepenuhnya dari tubuhnya, Li Luo membiarkannya. Dan alasannya justru untuk saat seperti ini. Dia tersenyum ringan sambil memusatkan perhatiannya pada 12 gelembung resonansi hitam pekat di dalam dirinya. Sudah waktunya bagi Qin Yi untuk mencoba jebakan yang dia buat secara tiba-tiba. Dengan berpikir, 12 gelembung resonansi meledak, dan racun kental menyebar kemana-mana. Setelah ini, dia menutupi kehadiran mereka dengan kekuatan resonansi ganda dan menyembunyikan semua jejak. Meskipun hal ini juga merugikan kekuatan resonansinya, hal ini layak untuk dicoba sekarang, mengingat pilihannya yang terbatas. Tak lama kemudian, dia menyaksikan kekuatan resonansi ganda yang diisi dengan racun ini meninggalkan tubuhnya dan mengalir di sepanjang saluran rahasia sebelum memasuki siluet raksasa. Setelah beberapa saat, kekuatan resonansi masuk ke tubuh Qin Yi. Li Luo terus menonton dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu apakah racun ganda itu akan efektif padanya atau tidak. Pada saat ini, Qin Yi mulai merasa tidak nyaman karena tatapan baru dari Li Luo. Dia segera memasang kewaspadaannya. Siapa yang tahu apa lagi yang disembunyikan bocah licin dan licik ini? Saat dia memikirkan trik apa yang telah dia lakukan sekarang, ekspresinya mulai berubah. Jelas sekali, dia merasakan perkembangan yang tidak biasa di dalam tubuhnya sendiri. Itu adalah kekuatan aneh dan spesial yang mulai menyebar di dalam tubuhnya, mengikis kemanapun ia pergi. Racun. Qin Yi terkejut. Dia memusatkan perhatiannya pada dirinya sendiri dan merasakan gas beracun yang gelap gulita menyebar di dalam. Kamu berani menggunakan racun. Dia mendesis sambil memamerkan gigi peraknya pada Li Luo. Nona Qin Yi, kamu benar-benar orang yang baik hati. Bagaimana kamu tahu bahwa aku diracuni? Kamu berbaik hati membersihkannya untukku. Jangan ragu untuk menyedot semuanya, tidak perlu malu. Aku tidak akan menolak. Li Luo menjawab sambil membuka tangannya dengan wajah penuh antisipasi. Saat ini, seuntai udara hitam muncul dari wajah cantiknya. Racun ini sangat agresif. Baik terkejut maupun marah, dia harus segera menyalurkan kekuatan resonansinya dan mengurangi efek racun sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Sedangkan untuk seni pembalikan janin, dia menghentikannya setelah merenung sebentar. Dia tidak yakin berapa banyak racun yang ada di tubuh Li Luo. Jika dia terus menyerap kekuatan resonansinya bersama dengan racunnya, itu akan sangat merepotkan bahkan baginya. Tanpa seni, siluet itu perlahan memudar. Li Luo akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Dia menyeringai sambil berkata, kamu terlalu berhati-hati, Nona Qin Yi. Sebenarnya hanya ada sedikit racun dalam diriku. Tidak lebih. Jika kamu bersikeras, aku harus mengakui kekalahan. Karena dia telah menggunakan ke-12 gelembung resonansinya,
memang tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk membalasnya. Namun, dia telah mengambil kesempatan ini untuk membuat marah Qin Yi dengan terampil. Saat ini, wajah Qin Yi pucat dan dingin. Meskipun dia biasanya tenang, anehnya dia merasa sangat marah saat menghadapi Li Luo. Dia menarik napas dalam-dalam, dadanya naik turun. Dia perlu menenangkan diri dan membersihkan racun di tubuhnya dengan resonansi air kelas 9. Ini adalah racun yang sangat mendominasi. Bahkan dengan kemampuan pembersihan alami dari resonansi airnya, dia perlu mengeluarkan kekuatan resonansi dalam jumlah besar untuk menghilangkannya. Sepertinya seni pembalikan janin pada akhirnya menyebabkan lebih banyak rasa sakit daripada keuntungan. Sungguh, membuat frustrasi. Pemimpin Panji Li Luo, mengapa kamu repot-repot dengan perjuangan yang tidak berguna ini? Serangan habis-habisanmu tidak mampu menghancurkan armor giok air tak terkalahkan milikku. Meskipun kamu lolos dari pembalikan janin, akhir cerita akan tetap sama, kata Qin Yi dengan tenang saat dia mendapatkan kembali ketenangannya. Li Luo hanya tertawa sebagai tanggapannya. Memang benar, armor giok air tak terkalahkan miliknya benar-benar tangguh. Dia belum pernah melihat seni adipati seperti itu sebelumnya, dan itu jauh di atas avatar Thunderpill. Benar-benar talenta terbaik dari kekuatan Kaisar Surgawi. Dia mampu menguasai seni adipati tingkat tinggi, Li Luo bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah melihat seni adipati yang begitu hebat di Gua Taring Naga. Namun, dia belum memilihnya karena avatar Thunderpill miliknya masih mencukupi untuk saat ini. Selain itu, mengembangkan seni kekuatan tubuh adipati sangat menantang. Dia akan membutuhkan sumber daya kultivasi dalam jumlah besar, yang saat ini dia tidak mampu membelinya. Dia tahu dari serangan sebelumnya bahwa armor giok air yang tak terkalahkan memiliki kemampuan pemulihan yang sangat hebat. Kecuali dia mampu memberikan pukulan yang dapat memusnahkan Qin Yi dalam sekejap, dia pasti akan pulih dengan cepat seperti yang terlihat sebelumnya. Sayangnya, kekuatan resonansinya terbatas dan dia tidak dapat menahan serangan tersebut cukup lama untuk menghasilkan kerusakan yang cukup. Pemusnahan instan. Sebuah cahaya melintas di mata Li Luo saat ini. Dia melihat gelang merah tua di lengannya. Dengan kekuatan serigala surgawi dan harmoni ekor tiga, tidak akan sulit untuk memberikan pukulan seperti itu pada Qin Yi. Namun, dengan begitu banyak mata yang mengawasi, termasuk para ahli tahap raja, dia tidak tahu apakah ini melanggar aturan atau tidak. Selain serigala surgawi ekor tiga, masih ada satu hal yang bisa dia coba. Saat dia memikirkannya, niat pedang di dalam tubuhnya mulai beraksi. Ini adalah galaksi maksud pedang yang telah dia kembangkan untuk formasi pedang taring naga resonansi segudang. Itu adalah seni yang gigih dan tak tertandingi. Meskipun belum lengkap, itu masih merupakan seni adipati tingkat takdir. Bisakah dia menerobos armor giok air tak terkalahkan dengan itu? Saat Li Luo memikirkan bagaimana terus berjuang melawan Qin Yi, dia mengambil inisiatif untuk menyerang balik dia. Jelas, dia tidak ingin berlarut-larut dalam pertarungan ini. Sejumlah besar kekuatan resonansi biru muda melonjak di tubuhnya, dan gelombangnya membubung tinggi ke udara. Dengan gerakan sederhana dari jari-jarinya yang seperti batu giok, kekuatan resonansi berubah menjadi ikan yang tak terhitung banyaknya yang setajam pedang. Tidak, mungkin daripada menyebut mereka ikan, mereka lebih seperti pedang yang tak terhitung banyaknya yang siap menyerang musuh. Ikan itu menembus udara dan langsung menuju ke Li Luo. Saat mereka berjalan maju, bekas luka samar tertinggal di udara. Pada saat ini, Li Luo memanggil kilatan petir di bawah kakinya dan mundurnya ribuan kaki dalam kilatan mata. Meskipun demikian, ikan yang tak terhitung banyaknya mengikuti dari belakang. Tanpa mengubah ekspresi, dia menawan pedang gajah oniks dan mengurungnya. Roda terang muncul di depannya dan mulai berputar dengan kecepatan tinggi, mengancam akan memotong apapun yang ada di belakangnya. Nyatanya, kekosongan itu mulai melengkung dengan adanya roda pedang. Pada saat itu, ia melesat keluar, dan semua ikan yang melewatinya hancur total. Namun, ikan-ikan tersebut terus berkembang biak seolah-olah tidak ada habisnya. Akhirnya, pedang itu meredup ketika roda ditelan oleh sekelompok mereka. Setelah itu, kawanan ikan melanjutkan perjalanan menuju Li Luo. Li Luo terus mundur. Memang benar, ada perbedaan yang mencolok antara kekuatan adipati kelas 1 atas seperti Qin Yi dan adipati kelas 1 yang lebih rendah seperti dia. Jika bukan karena ranah ketiga dari kekuatan resonansi gandanya, dia akan segera tersingkir saat serangan mereka bertabrakan. Efek misterius dari kekuatan resonansi ganda tingkat ketiga telah mengurangi dampak buruk dari kekuatan resonansi kelas 9 lawannya sebelumnya. Namun,
Li Luo masih kalah di sini. Di masa lalu, dia mampu mengalahkan lawan-lawannya dalam pertempuran berkat resonansi airnya, namun musuh khusus ini memiliki resonansi air tingkat 9. Sungguh gila jika mencoba taktik seperti itu terhadapnya. Dengan pemikiran ini, dia mundur berulang kali dan bersiap untuk langkah terakhirnya selanjutnya. Ini akan menjadi langkah yang menentukan dalam pertempuran ini. Jika ini pun gagal, serigala surgawi ekor 3 akan menjadi pilihan terakhirnya. Sementara itu, Qin Yi meluncurkan serangkaian serangan yang mendominasi saat dia berdiri di atas kotak kristal. Suara gemuruh air bergema di seluruh istana ketika pilar air yang tak terhitung jumlahnya berisi kekuatan tembus melesat ke arah Li Luo. Menghadapi serangan yang begitu padat, Li Luo terpaksa hampir mati saat dia terus melarikan diri dengan panik. Tanda-tanda luka mulai terlihat di tubuhnya. Untungnya, dia memiliki resonansi air, cahaya, dan kayu, yang memberinya banyak penyembuhan bila digunakan bersama-sama. Mereka membantu mengurangi cedera yang diakibatkan oleh serangan hebat yang dilakukan oleh Qin Yi. Meskipun demikian, siapapun yang menonton dapat mengetahui bahwa dia lebih unggul dalam hal ini. Li Luo akan kelelahan dalam beberapa saat, dan kemenangan muda akan segera terlihat bagi Qin Yi. Seiring berjalannya waktu, Qin Yi mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun Li Luo telah menghindari serangannya dengan cara yang menyedihkan, energi di sekitarnya mulai berkumpul dengan liar bukannya berkurang. Kamu masih belum menyerah. Qin Yi segera memahami rencana Li Luo saat dia melihatnya berlari ke sana kemari. Dia telah menderita banyak luka sejauh ini. Meskipun ia telah pulih, darahnya terus merembes keluar dan membasahi pakaiannya, menjadikannya pemandangan yang sangat menyedihkan untuk dilihat. Ketekunannya benar-benar melebihi ekspektasinya. Namun, tidak mungkin dia memberinya kesempatan dalam pertarungan hari ini. Dengan itu, dia tidak ragu-ragu lebih jauh, dan jari-jarinya yang ramping dan terbuat dari batu giok mulai membentuk segel tangan dengan cepat, membuatnya tampak seperti khayalan kupu-kupu yang menari-nari di telapak tangannya. Pada saat yang sama, aliran kekuatan resonansi mulai berputar dengan liar menjadi pusaran energi yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Di dalam setiap pusaran, garis air melesat ke udara dan meninggalkan jejak samar menembus kehampaan. Garis-garis air ini memiliki daya tembus dan pengiris yang tak tertandingi. Itu adalah metode ofensif paling umum bagi pengguna resonansi air. Namun, segalanya secara alami berbeda dengan Qin Yi. Dengan segel tangan dari tangan batu gioknya, garis-garis air yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi aliran air biru tua yang kira-kira selebar tangan. Meskipun aliran air yang kental tampak tenang seperti aliran air yang indah di gunung, Li Luo dapat merasakan bahaya yang datang darinya. Dia mengalihkan pandangannya melewati aliran air berwarna biru tua. Jika benda ini melewatinya, tubuhnya pasti akan tertusuk seketika. Jelas, Qin Yi tidak ingin menunda pertempuran lebih lama lagi. Melihat wajahnya yang menawan, matanya berbinar-binar. Niat dinginnya tersembunyi di dalam pupil matanya yang berwarna biru muda. Seni Adipati Pembantaian 10.000 aliran air. Dia berkata dengan tenang, suaranya bergema di udara. Segera setelah dia selesai memanggil nama seninya, aliran air biru tua tiba-tiba meledak dan menembus kehampaan, menciptakan ledakan sonik yang menusuk telinga dengan kecepatan ekstrimnya. Namun, dia belum selesai. Qin Yi mengangkat jari gioknya ke udara, dan cermin air mulai muncul di udara. Ketika aliran air berwarna biru tua melewati cermin air, cahaya dibiaskan. Dalam sekejap mata, tiba-tiba ada aliran air biru tua yang sangat ilusi. Hal ini berulang terus-menerus. Sama seperti ini, benang air dibiaskan puluhan kali, dan seluruh kotak kristal dipenuhi dengan aliran air biru tua tak berujung yang menembus kehampaan, mengalir ke arah Li Luo. Menghadapi serangan seperti itu, mata Li Luo sedikit menyusut. Dia tahu bahwa hanya ada satu aliran air yang nyata di antara ratusan aliran air yang hadir. Yang lainnya hanyalah ilusi yang dibuat untuk membingungkannya. Namun, hal itu sangat efektif. Ini adalah sesuatu yang Li Luo suka lakukan dengan kekuatan resonansi airnya saat dia bertarung melawan orang lain juga. Dia mengangkat kepalanya dan menatap aliran air masuk yang memenuhi langit, masing-masing dipenuhi dengan niat membunuh yang mematikan. Fiuh! Dia menarik napas dalam-dalam dan membentuk segel tangan terakhir dengan tangannya. Akhirnya tiba saatnya untuk langkah terakhir yang telah dia persiapkan. Energi liar menderu di sekelilingnya dan energi alam duniawi berkumpul di sekitarnya. Dengan akumulasi energi yang semakin banyak, bayangan setinggi sekitar 100 kaki secara bertahap muncul di depan Li Luo. Jika dilihat lebih dekat, itu seperti kipas pisang raja.
Namun kipas pisang raja ini dipenuhi cahaya angin dan petir. Pada saat ini, niat membunuh yang kuat membubung ke langit. Li Luo mengulurkan tangannya dan meraih kipas pisang raja. Ini adalah seni 9 revolusi ketiga yang dia peroleh dari prasasti naga. Kipas pisang raja petir. Ini adalah seni resonansi yang murni menyerang. Li Luo memfokuskan matanya dan memegang erat kipas itu. Dia bisa merasakan energi liar dan mengamuk melonjak di dalamnya. Namun, dia tahu bahwa kipas pisang raja petir saja mungkin tidak cukup untuk melukai Qin Yi secara serius. Ketika dia memikirkannya, niat pedang yang telah disimpan di salah satu istana resonansinya diaktifkan. Itu sendiri tidak terlalu kuat. Namun, ketika niat pedang diaktifkan, cahaya iblis yang muskil di sekitar istana yang beresonansi mulai menjauh seolah-olah mereka takut untuk bersentuhan dengannya. Saat niat pedang mengalir keluar, Li Luo menyalurkannya ke kipas pisang raja petir di tangannya. Pada saat ini, hujan aliran air berwarna biru tua juga muncul untuk membunuh. Menggunakan semua kekuatan yang mungkin dia kumpulkan, Li Luo meraih gagang kipas pisang dengan erat dan menyapunya secara horizontal, mengarah ke Qin Yi. Ketika Li Luo menyapu kipas pisang raja, kilat menyambar dan badai mengamuk. Tiba-tiba, angin biru yang ganas menyapu kotak kristal, meninggalkan bekas luka yang dalam dan terkoyak tak berujung di lapangan. Di tengah angin biru, ada juga bola petir yang mengandung energi petir yang sangat dahsyat yang dapat dengan mudah ditunjukkan bahkan seseorang di tingkat resonansi surgawi besar. Angin biru dan bola petir melintasi kekosongan dan bertabrakan langsung dengan hujan aliran biru tua yang datang. Kekuatan aliran biru tua yang luar biasa dan menusuk terlihat segera setelah mereka melakukan kontak. Mereka menembus angin biru dan langsung menghancurkan bola petir. Namun, hal ini juga secara signifikan memperlambat kecepatan aliran, meskipun mereka terus melaju melalui lorong angin menuju Li Luo. Pemimpin Panji Li Luo, ini adalah seni 9 revolusi ketiga yang telah kamu gunakan. Sungguh mengejutkan. Dari informasi yang aku kumpulkan, bahkan pemimpin Panji Li Qingfeng hanya memiliki 2 seni 9 revolusi. Membanggakan prestasi luar biasa hanya beberapa bulan setelah kamu kembali adalah hal yang luar biasa. Benar-benar mengesankan, komentar Qin Yi sambil mengamati angin kencang dan kilatan petir. Dia dapat dengan jelas mengetahui betapa dahsyatnya serangan ini. Meskipun Li Luo hanya berada di level adipati kelas 1 yang lebih rendah, dia masih bisa menghambat pembantaian 10.000 aliran udara sebanyak itu. Apalagi, dia selalu menjadi orang yang mengalahkan lawan di level atasnya. Dihalangi oleh Li Luo membuatnya merasa campur aduk karena dia jelas lebih lemah darinya. Meski begitu, dia bukanlah lawan biasa. Perbedaan kekuatan masih menjadi faktor utama di sini. Seni 9 revolusi saja tidak akan cukup untuk menjatuhkannya. Di bawah pengawasannya, aliran air biru tua dengan cepat membelah angin biru dan bola petir, mendekati Li Luo. Tepat pada saat ini, bola petir yang tidak biasa muncul di depan aliran udara. Bola petir ini tidak hanya dipenuhi kilatan petir, tetapi juga dikelilingi oleh angin yang sangat kencang. Tanpa diragukan lagi, itu menggabungkan kedua kekuatan itu bersama-sama. Ini lebih kuat dari serangan sebelumnya. Itu dimulai dengan aliran air biru tua. Saat itu, wajah tenang Qin Yi berubah drastis. Ekspresi kaget dan kaget muncul di wajah cantiknya yang biasanya tidak mempengaruhi. Dia menyaksikan langsung kekuatan penghancuran yang menakutkan dari serangan ini. Ketika mereka bertabrakan, aliran air biru tuanya hancur di udara. Masing-masing aliran udara berkecepatan tinggi digiling dan kemudian diterbangkan oleh angin kencang yang mengikutinya. Serangan fatalnya benar-benar hancur dalam waktu beberapa tarikan napas, dan bola petir khusus langsung menuju ke arah Qin Yi seperti anak panah yang ditembakkan dari hormat. Dia dengan cepat sadar kembali. Meskipun kepribadiannya tenang, kali ini dia terkejut. Dia tidak mengerti bagaimana Li Luo bisa menembus serangannya. Faktanya, dia bahkan tidak bisa memahami mengapa pembantaian 10.000 aliran air miliknya akan hancur dengan sendirinya begitu tiba-tiba. Seolah-olah dia tiba-tiba bertemu musuh yang benar-benar menakutkan. Namun, dia tahu tidak ada gunanya memikirkan semua ini sekarang. Dia buru-buru mengangkat tangan gioknya, dan kekuatan resonansinya melonjak. Segera, kura-kura hitam misterius muncul di depannya. Kura-kura hitam berjaga di hadapannya seperti gunung hitam yang besar dan kokoh. Perisai gunung penyu mistik. Ini adalah seni pertahanan Qin Yi dengan kemampuan perlindungan yang sangat kuat. Setelah bentrokan sebelumnya dengan pembantaian 10.000 aliran air, bola petir dengan angin kencang sudah diterpa bekas luka. Perisai ini seharusnya cukup untuk menangkisnya.
Saat dia memikirkannya, bola petir bertabrakan dengan punggung kura-kura. Setelah dampaknya, bola petir itu pecah menjadi percikan kecil yang tak terhitung jumlahnya seperti yang diharapkan. Namun, ini tidak cukup untuk membuat Qin Yi menghela nafas lega. Dia memperhatikan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di cangkang kura-kuranya, dan retakan itu menyebar dengan cepat. Pada titik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata melihat pemandangan ini. Kali ini, dia akhirnya merasakan kekuatan aneh. Ketika bola petir itu pecah sebelumnya, seutas energi yang hampir tidak terlihat telah menyelinap ke dalam kura-kura hitam itu. Ini adalah kekuatan yang dengan mudahnya menembus seni pertahanan. Meskipun gelombang yang berasal dari kekuatan ini terlihat lemah, namun sepertinya tidak dapat dihentikan. Apa-apaan ini? Qin Yi benar-benar bingung. Detik berikutnya, sensasi kesemutan muncul di kulitnya. Itu adalah sinyal dari armor giok air yang tak terkalahkan miliknya bahwa sesuatu yang sangat berbahaya sedang mendekat. Namun, sudah terlambat baginya untuk melakukan apapun saat ini. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika untaian energi aneh menembus kura-kura dan bersentuhan dengan kulit telapak tangannya. Uaf! Suara lembut terdengar di udara. Armor giok air tak terkalahkan miliknya hancur berkeping-keping. Untaian energi aneh terus berlanjut dan menembus tubuhnya secara langsung. Pada titik ini, dia bisa merasakan niat pedang yang menakutkan dan tajam mengiris dan menghancurkan isi perutnya. Menghadapi kekuatan pemusnahan ini, armor giok air tak terkalahkan miliknya tidak mampu menyelamatkannya, dan dia langsung menderita luka parah. Bahkan dengan kemampuan pemulihan yang luar biasa dari resonansi air kelas 9, Qin Yi harus melalui neraka kali ini. Energi di sekelilingnya menjadi disorientasi. Wajah halusnya menjadi pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan seteguk darah segar. Ketika darah segar itu mendarat di tanah, darah itu menembus lantai, meninggalkan lubang-lubang yang sangat kecil dan padat. Pada saat yang sama, retakan kecil berulang kali muncul di kulit giok seputih saljunya saat kulit itu terus memperbaiki dirinya sendiri. Pada saat inilah Qin Yi tahu betul bahwa dia telah dikalahkan sepenuhnya. Meskipun niat pedang agresif di tubuhnya tidak terlalu kuat, itu sangat keras kepala. Bahkan dengan resonansi air kelas 9, masih sangat sulit untuk sepenuhnya menghapus dan membersihkan tubuh dari kehadirannya sepenuhnya. Saat Li Luo melihat Qin Yi berdiri di sana dengan kekuatan resonansinya yang membingungkan, dia akhirnya menghela nafas lega. Sepertinya kekuatan niat pedang kosmik jauh lebih kuat dari yang dia duga. Sekarang bahwa Qin Yi tidak waspada dan membiarkan niat pedang masuk ke dalam tubuhnya, dia tidak akan lagi memiliki waktu yang mudah. Sepertinya dialah yang lebih baik setelah bentrokan ini. Namun, dia tidak berpuas diri. Sebaliknya, tekanan pada dirinya sekarang lebih besar daripada sebelumnya. Setelah konfrontasi dengan Qin Yi, dia telah melihat dengan jelas betapa menantangnya melawan talenta terbaik dari kekuatan Kaisar Surgawi. Li Luo tidak akan memiliki peluang sama sekali melawan Qin Yi jika mereka bertarung dengan kekuatan masing-masing tanpa bantuan harmoni. Minimal, dia harus memasuki tahap tubuh iblis sebelum dia bisa melakukan perlawanan apapun. Selain itu, Qin Yi bahkan tidak memberikan segalanya dalam pertarungan ini. Dia telah menghabiskan banyak energi untuk menjaga istana air guna menjebak Li Qingfeng dan yang lainnya. Karena itu, Li Luo tidak berani meremehkan bakat di benua ilahi bagian dalam hanya karena kemenangan tipis atas Qin Yi. Saat Li Luo menenangkan diri, dia melihat ke arah lawannya. Dia jelas tidak melakukannya dengan baik. Meski begitu, dia sangat berhati-hati agar tidak terlalu dekat dengannya. Masih ada kemungkinan bahwa Qin Yi akan menjadi marah dan mengumpulkan semua sisa kekuatan terakhirnya untuk menjatuhkannya bersamanya. Itu tidak ideal, karena dia masih ingin mengumpulkan nafas naga. Li Luo tertawa kecil, tapi dia tidak membuang waktu lagi untuk berbicara dengan Qin Yi. Dia berjalan lurus menuju pintu di belakang kotak kristal. Saat ini, ada cahaya air yang menyilaukan di ambang pintu dengan sinar cahaya melewatinya. Ini adalah pintu keluar dari istana air. Tanpa halangan Qin Yi, Li Luo akhirnya bisa pergi. Dengan ayunan pedangnya, gerbang istana air terbelah dan sinar cahaya menyinari sosoknya. Saat dia berdiri di sana, dia berbalik dan memperhatikan Qin Yi. Dia berdiri di tempat aslinya, tidak mampu bergerak sedikit pun. Sementara itu, Li Luo tersenyum cerah padanya. Nona Qin Yi, apakah ibumu akan menghukummu ketika kamu kembali? Qin Yi menggenggam tangannya, dan urat hijau muncul di lengannya. Dia menatap Li Luo dengan mata penuh amarah. Sementara itu, Li Luo hanya tertawa bahak. Dia tidak mengejeknya lebih jauh.
Berbalik, dia melangkah keluar dari gerbang. Matanya memenuhi antusias saat ini. Dengan Li Qingfeng dan yang lainnya masih terjebak di Istana Air, bukankah keenam pilar naga melingkar bisa dipilihnya? Ketika Li Luo keluar dari Istana Air, kerumunan dan tamu di luar kolam nafas naga menjadi hening sejenak. Ini benar-benar hasil akhir yang tak terduga. Li Luo unggul setelah pertarungan jarak dekat dengan Qin Yi, menjadikannya orang pertama yang keluar dari Istana Air. Li Luo cukup luar biasa. Dia benar-benar mengalahkan seseorang dengan level yang lebih tinggi, dan lawannya bahkan adalah seorang talenta terbaik yang sering mengalahkan lawan yang berada pada level lebih tinggi. Ini bukanlah hal yang mudah. Tidak mungkin Li Luo bisa menang. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, Qin Yi lebih unggul darinya dalam segala aspek. Meskipun seni 9 revolusi terakhir yang digunakan Li Luo cukup mengintimidasi, seharusnya kekuatan yang tersisa tidak cukup untuk mengalahkan Qin Yi dan armor giok air tak terkalahkannya setelah bentrokan dengan pembantaian 10.000 aliran air. Secara logika, hasil imbang adalah hasil terbaik yang seharusnya dicapai Li Luo. Itu masuk akal. Kemenangan Li Luo memang aneh. Kalian masih melihatnya secara dangkal. Tak satu pun dari kalian yang memahami kunci dari pertempuran ini. Kipas pisang Raja Petir yang digunakan oleh Li Luo hanyalah sebuah kedok. Hal kunci yang memungkinkan Li Luo menerobos Qin Yi armor giok air tak terkalahkannya terletak pada energi khusus yang tersembunyi di dalam kipas pisang Raja Petir yang sangat tajam dan tidak dapat diblokir. Aku kira itu adalah suatu bentuk seni tingkat tinggi. Petik 2. Oh, kalau begitu, Li Luo benar-benar punya banyak trik. Dia benar-benar putra Li Taixuan, seperti ayah dulu sering berkelahi. Para tamu saling berbisik. Meskipun mereka semua adalah praktisi kuat di tahap adipati, akhir dari pertempuran tersebut masih mengejutkan mereka. Bagaimanapun, Li Luo dan Qin Yi juga berada di level adipati setelah menggunakan harmoni. Itu adalah pertempuran yang benar-benar menggemparkan dan membuka mata hari ini. Saat mereka berbisik di antara mereka sendiri, beberapa mata beralih ke arah Qin Lian. Tidak ada yang mengejutkan, wajah Qin Lian terasa berat dan dingin saat dia menatap akhir pertempuran di layar. Gelombang energi yang sangat kuat berdenyut dari tubuhnya, dan sekelilingnya berputar dan pecah. Jelas, bahkan dia tidak menyangka Qin Yi akan gagal. Dengan wajah jelek, Qin Lian dengan dingin berkomentar, tidak mungkin. Ada yang salah dengan serangan Li Luo sebelumnya. Dia tidak mungkin bisa menembus Qin Yi dan armor giok air tak terkalahkan miliknya. Niat pedang yang mendominasi seperti itu tidak mungkin menjadi kendalinya sama sekali. Dia memandang ke arah Li Jingze dan bertanya, itu tidak mungkin karena kepala faksi Li Jingze merasa kasihan pada cucunya dan diam-diam memberikan bantuan kan. Sebagai tanggapan, Li Jingze hanya meliriknya tetapi tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, Li Jimpan dari faksi Taring Naga marah atas tuduhannya pada ayahnya. Dia tertawa dingin dan menjawab, orang lain selalu mengatakan bahwa Qin Lian dari garis darah Kaisar Surgawi King adalah orang yang arogan dan tidak masuk akal. Dengan kata-katamu hari ini, kami benar-benar telah melihatnya sendiri. Untungnya, adik ketigaku pintar. Jika pernikahan terus berlanjut, tidak akan ada kedamaian di faksi Taring Naga. Ini adalah kata-kata yang benar-benar kejam, dan mata Qin Lian langsung dipenuhi amarah. Dia menatap Li Jimpan dengan niat membunuh dan bertanya dengan dingin, apa katamu? Aku bilang ini bukan aula teratai api. Jika kamu ingin membuat keributan, silakan lihat lebih dekat di mana kamu berada sekarang. Li Jimpan balas berteriak dengan marah tanpa ampun. Mendengar ini, Qin Lian gemetar karena marah dan kekuatan resonansinya meledak seperti letusan gunung berapi. Dalam sekejap mata, langit berubah menjadi merah padam. Untungnya, Qin Ziming melambaikan lengan jubahnya saat ini. Kekuatan yang sangat besar dan menindas tanpa bentuk apapun menekan dari langit dan memaksa kekuatan resonansi Qin Lian yang meledak kembali ke tubuhnya. Masih menunjukkan wajah ramah, Qin Ziming tersenyum pada 5 kepala faksi dan berkata, maaf Qin Lian mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Dia selalu sangat mudah tersinggung. Li Tianji, kepala faksi dari faksi Darah Naga, dengan tenang tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kita semua tahu bahwa Aula Master Qin Lian memiliki kepribadian yang penuh gairah dan berapi-api. Ini hanya reaksi normal setelah melihat kemunduran putri kesayangannya di sini. Qin Ziming terus tersenyum sambil mengangguk setuju. Suaranya tiba-tiba berubah saat dia bertanya lebih lanjut, namun, keterampilan yang digunakan oleh Li Luo memang menyembunyikan kekuatan yang luar biasa. Ini sepertinya bukan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang pada tahapnya. Mendengar ini,
Li Jingze mengangkat alisnya sedikit saat dia menjawab, Qin Ziming, jangan mendorongnya terlalu jauh. Istana air yang didirikan oleh Qin Yi sepertinya juga tidak bisa dilakukan oleh seseorang di tahapnya, baiklah. Dapat diasumsikan bahwa kamu telah banyak membantunya di sini kan? Qin Ziming menjawab dengan nada hangat, itu adalah kesalahpahaman, kepala faksi Li Jingze. Meskipun aku menciptakan istana air untuk Qin Yiku, itu semua berkat kemampuannya sendiri sehingga dia bisa mengeksekusinya pada tingkat setinggi itu. Sebagai tanggapan, Li Jingze mencibir. Batu cermin 9 tanda di anting-antingnya itu sungguh berharga. Setiap kali istana air digunakan, pasti harganya cukup mahal kan? Hanya pada titik inilah senyum Qin Ziming sedikit memudar. Dia tidak menyangka penglihatan Li Jingze begitu tajam bahkan di usianya yang begitu tua. Dia bahkan tahu bahwa Qin Yi telah meminjam bantuan batu cermin 9 tanda yang disembunyikan di anting-antingnya untuk melakukan istana cermin air spiritual dengan dominasi seperti itu. Kepala faksi Li Jingze, penglihatanmu sungguh luar biasa. Qin Ziming tertawa teredam. Setelah ini, dia tidak lagi bertanya tentang kekuatan luar biasa dari Li Luo itu. Li Jingze juga tidak mau melanjutkan percakapan tidak berguna ini. Dia berbalik untuk melihat layar dan fokus pada sosok pemuda yang muncul dari istana air. Saat ini, wajahnya yang biasanya dingin dan serius menunjukkan sedikit senyuman puas. Penampilan Li Luo hari ini sungguh luar biasa. Tidak ada yang mengira dia bisa menerobos pengaturan Qin Yi, apalagi menjadi orang pertama yang keluar dari istana air. Semua orang telah mengantisipasi bahwa pertarungan terakhir acara hari ini adalah antara Li Qingfeng dan Qin Yi. Pada akhirnya, ternyata Li Luo tidak ada lagi yang berani mempertanyakan kemampuannya. Meskipun Qin Yi tidak dalam kondisi terbaiknya karena harus menggunakan kekuatannya secara bersamaan untuk mempertahankan istana air dan membatasi yang lain, Li Luo masih berada di tahap adipati kelas 1 yang lebih rendah dalam pertarungan. Kesimpulan seperti itu sungguh indah. Setelah pertarungan hari ini, namanya pasti akan dikenal luas di seluruh 5 faksi naga surgawi. Pada saat ini, perasaan para tetua dari berbagai garis keturunan juga bercampur aduk saat mereka menonton. Ada seorang pemuda tampan dengan rambut putih abu-abu memenuhi seluruh layar. Entah kenapa, hal ini mengingatkan mereka pada individu tertentu yang pernah mengguncang seluruh 5 faksi naga surgawi beberapa tahun yang lalu, Li Taixuan. Pertarungan dan pencapaian yang diraih Li Taixuan saat itu juga sungguh menakjubkan. Dia adalah talenta paling mempesona di generasi muda dari garis darah Kaisar Surgawi Li di abad yang lalu. Saat itu, dia bersinar begitu terang bukan hanya di antara generasi yang sama dalam 5 faksi naga surgawi, dia adalah bintang dari generasinya di seluruh benua ilahi asal surgawi. Sekarang, sepertinya putranya sama spektakulernya dengan ayahnya. Li Luo tidak terganggu dengan keributan di luar. Setelah berjalan keluar dari istana air, matanya terpaku pada 6 pilar naga melingkar yang muncul dan menghilang di tengah kabut tebal. Seperti yang dia duga, belum ada orang lain yang keluar dari istana air. Meskipun Li Qingfeng sangat kuat, istana air menjadi lebih kuat ketika bertemu dengan musuh yang lebih kuat. Itu adalah kutukan alaminya. Dia harus menghabiskan cukup banyak waktu untuk melawan klonnya. Tentu saja, dia mungkin berpikir untuk menghemat kekuatannya saat bertarung juga. Lagi pula, pertempuran untuk pilar naga melingkar telah menantinya setelah dia berhasil keluar dari istana air. Sepertinya Li Luo benar-benar berhasil mendapatkan keuntungan. Li Luo mengalihkan pandangannya ke 6 pilar naga melingkar pada saat ini. Awalnya, dia berencana untuk mengamankan pilar perunggu dan memperjuangkan pilar perak. Meski pilar emas itu menggiurkan, namun ia tak berani membidiknya karena jika itu terjadi, ia akan menjadi musuh bersama. Dia tahu bahwa Li Fengyi dan Li Jingtao pasti akan membantunya dalam faksi taring naga. Namun, Deng Fengxian mungkin tidak. Karena itu, dia tidak perlu mengejar pilar naga emas yang diperebutkan. Namun, melihat situasinya sekarang, segalanya telah berubah. Semua pemimpin Panji lainnya masih terjebak di istana air oleh Qin Yi. Dia adalah satu-satunya yang berhasil keluar sejauh ini. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup baginya. Dikatakan bahwa selama seseorang menduduki pilar naga emas untuk jangka waktu tertentu, jejak naga akan diaktifkan dan pilar tersebut akan menjadi miliknya. Tidak mungkin bagi orang lain untuk merebutnya dari dia saat itu. Dengan kata lain, selama dia memanfaatkan jendela waktu ini sekarang untuk menduduki pilar naga emas, dia akan bisa mengamankannya. Meskipun demikian, masih ada beberapa risiko di dalamnya.
Jika Li Qingfeng dan yang lainnya keluar dari istana air sebelum dia bisa mengaktifkan jejak naga sepenuhnya, dia pasti akan menarik banyak permusuhan terhadapnya. Dalam skenario itu, dia mungkin tidak bisa mundur dan mencari pilar lainnya. Bagaimana dia harus memilih? Mata Li Luo berkedip sedikit sebelum akhirnya dipenuhi dengan tekad. Hanya pilar naga emas yang akan memberinya lebih banyak nafas naga kuning mistik, sumber daya yang sangat dia butuhkan. Nafas naga adalah sesuatu yang harus dia dapatkan bagaimanapun caranya, itu akan menjadi dorongan besar untuk menutup kesenjangan antara dia dan pemimpin Panji lainnya. Karena itu, dia akan terlihat terlalu lemah jika dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukannya ketika ada kesempatan. Dengan pemikiran ini di benaknya, Li Luo tidak ragu-ragu lebih jauh. Sosoknya menembus kehampaan. Karena ada kesempatan untuk memilih pilar naga emas, pilar naga perunggu tidak lagi menarik. Li Luo berkedip melewati kabut tebal, melewati pilar naga perunggu dan perak, dan pilar naga emas berdiri di hadapannya setelah beberapa menit. Pilar naga emas tingginya ratusan kaki dengan kedalaman yang tak terukur. Terselubung kabut tebal, dasarnya tersembunyi di bagian terdalam dari kolam nafas naga kuning mistik. Ada energi yang sangat ganas yang melonjak darinya yang akan membuat siapapun menjauh darinya. Jejak naga yang hidup menghiasi permukaan pilar, terukir di setiap sisi dan sudut. Jejak itu mengelilingi pilar tubuh dengan cahaya aneh yang bersinar dari setiap sisik naga. Seolah-olah jejak naga itu perlahan-lahan berenang dan bukan benda mati. Untuk sesaat, Li Luo hampir membayangkan sebagai makhluk hidup. Hatinya melonjak penuh harap saat dia berdiri di depan pilar naga emas. Tanpa ragu-ragu lagi, dia melompat ke arah itu. Begitu dia mendarat di bagian atasnya, dia bisa merasakan pilar naga emas yang tertidur terbangun, dan tubuhnya mulai bergetar. Pada saat yang sama, jejak naga emas di sekitar pilar membuka mata mereka. Raungan naga yang dalam dan rendah memancarkan tekanan mengerikan di sekelilingnya. Pada saat berikutnya, Li Luo menyadari bahwa jejak naga mulai membuka rahangnya. Dengan bagian atas pilar naga sebagai penghubungnya, sinar cahaya emas memancarkan dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Li Luo akan terlindung dari serangan luar setelah cahaya emas ini menekuk seluruh bagian atas pilar. Ini berarti dia telah sepenuhnya mengamankan pilar naga emas untuk dirinya sendiri. Namun, ia tidak memberikan perlindungan apapun sebelum benar-benar memperbaiki area tersebut. Tanpa perlindungan cahaya emas, Li Luo akan rentan jika ada yang datang mengganggunya sekarang. Pilar naga emas kemudian akan menganggap bahwa persaingan untuk memperebutkannya belum berakhir dan bahkan mungkin menghentikan proses sepenuhnya. Inilah salah satu alasan mengapa sangat sulit bersaing memperebutkan pilar naga emas. Kecuali jika seseorang dapat sepenuhnya mendominasi pemimpin Panji lainnya dan memaksa mereka untuk menyerah berjuang demi pilar naga emas, akan sangat sulit untuk mengamankannya dengan campur tangan orang lain. Li Luo memperhatikan cahaya emas membuat area itu dengan wajah tenang. Namun, dia merasa sangat cemas jauh di dalam hatinya. Dia berharap cahaya emas dapat sepenuhnya menyelamatkan area tersebut sebelum Li Qingfeng dan yang lainnya melepaskan diri dari istana air. Kalau begitu, pilar naga emas akan ada di sakunya. Jika mereka keluar sebelum tanggal tersebut, akan ada lebih banyak faktor yang berperan. Kekuatan resonansinya sendiri dan kekuatan yang diberikan oleh harmoni telah habis selama pertarungannya melawan Qin Yi sebelumnya. Jika dia masih perlu bersaing dengan Li Qingfeng dan yang lainnya, dia harus mengandalkan kekuatan serigala surgawi ekor 3. Saat Li Luo tenggelam dalam pikirannya, pandangannya tertuju pada cahaya emas yang perlahan menyelimuti pilar dari bawah ke atas seiring berjalannya waktu. Sayangnya, hal-hal baik tidak bertahan lama. Tepat ketika cahaya emas menyelimuti 3/4 pilar, Li Luo merasakan gelombang energi yang kuat datang dari punggungnya. Dia segera berbalik untuk melihatnya. Di kejauhan, dia bisa melihat riak-riak muncul dari istana air yang besar. Istana air mulai menjadi ilusi. Ini adalah tanda bahwa ia akan segera menghilang. Pada saat yang sama, gelombang demi gelombang energi yang kuat terus datang dari bagian dalam istana air. Sepertinya pemimpin Panji yang terperangkap di dalamnya telah mengalahkan klon mereka satu demi satu. Setelah perjuangan yang berkepanjangan, istana air mulai runtuh. Terlebih lagi, Qin Yi pernah bertarung sengit dengan Li Luo sebelumnya dan tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan istana air lebih lama lagi. Bahkan, dia mungkin tidak ingin melanjutkannya. Sekarang setelah Li Luo keluar dari istana, hal itu menjadi tidak ada gunanya dan bahkan mungkin membantu Li Luo mendapatkan pilar naga emas. Wanita yang berpikiran sempit. Bukankah dia yakin dengan penampilanku yang nyaris sempurna tadi?
Li Luo menghela nafas tanpa daya. Pada saat yang sama, istana air mulai bergetar lebih hebat. Setelah beberapa tarikan napas, ia benar-benar meledak dengan ledakan yang menggelegar dan memenuhi udara dengan kilauan biru yang bersinar. Beberapa sosok mulai bermunculan satu demi satu. Yang pertama datang adalah Li Qingfeng. Kemudian pemimpin Panji lainnya mulai bermunculan juga. Mereka semua merah padam karena marah saat mereka menatap Qin Yi dengan mata permusuhan. Sepertinya mereka akan mengelilinginya dan menyerang tanpa ampun. Nona Qin Yi, kami memperlakukanmu dengan hormat sebagai tamu kami. Bukankah terlalu kasar jika kamu memasang jebakan untuk kami? Lu Qingmei dengan dingin berkata sambil meraih tongkat kacanya. Awalnya, mereka mengizinkan Qin Yi untuk berpartisipasi dalam pertempuran kolam naga kuning mistik juga untuk bersaing memperebutkan pilar naga melingkar. Namun, dia malah menjebak mereka semua di istana air. Dia jelas tidak mengejar pilar naga melingkar, tapi mencoba mempermalukan generasi muda dari 5 faksi naga surgawi di depan semua tamu terhormat. Pemimpin Panji lainnya juga sama marahnya saat mereka menatap marah ke arah Qin Yi. Mendengar ini, wajah menawan Qin Yi menunjukkan tanda-tanda permintaan maaf. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut, karena tindakannya memang jahat tidak peduli bagaimana orang memutarnya. Pada akhirnya, ini adalah perintah Qin Lian. Dia harus mematuhinya apapun yang terjadi. Meski begitu, tanda permintaan maaf di wajahnya yang cantik dan menawan itu sudah cukup untuk menghilangkan separuh kemarahan yang dirasakan oleh banyak pemimpin Panji laki-laki. Melihat ini, Lu Qingmei hanya bisa menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Orang-orang ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Pemimpin Panji Lu, jangan khawatir, aku tidak akan ikut campur lagi dalam pertempuran mendatang untuk pilar naga melingkar, jelas Qin Yi pada saat ini. Mendengar ini, Lu Qingmei sedikit mengangkat alisnya. Tidak ada keraguan tentang kekuatan Qin Yi. Jika dia bersedia menyerah bersaing memperebutkan pilar naga melingkar, ini benar-benar berita bagus bagi mereka semua. Namun, kenapa dia tiba-tiba menyerah? Saat Lu Qingmei sedang merenungkannya, seseorang di kejauhan berteriak kaget, "Hei! Mengapa ada cahaya emas yang menyelimuti pilar naga emas? Apakah ada seseorang di atas sana?" Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Bahkan Lu Qingmei, yang biasanya tenang, tidak mampu menahan diri. Semua orang melihat ke bagian terdalam dari kolam nafas naga. Tatapan menembus kabut tebal, mereka semua melihat bahwa cahaya emas memang menyelimuti bagian atas pilar emas. Dan ada sesosok tubuh berdiri di tengah cahaya emas yang menyelimuti. Wajah Li Qingfeng langsung berubah. Dia mengamati bayangan dalam cahaya emas yang menyelimuti dan berteriak tak percaya, apakah itu Li Luo? Bagaimana mungkin? Kapan dia sampai ke pilar naga emas? Deng Fengxian juga tercengang dengan penemuan ini. Bukankah mereka semua terjebak di istana air? Bagaimana Li Luo mencapai pilar naga emas sebelum orang lain? Wajah cantik Li Hongli juga cukup muram saat dia memandang ke arah Qin Yi dan berkata dengan dingin, "Nona Qin Yi, apakah kamu tidak memiliki dendam yang mendalam terhadap Li Luo? Mengapa kamu membiarkan dia keluar dari istana air terlebih dahulu? Mungkinkah? Apakah hati peri Qin pun tergerak oleh wajahnya yang tampan?" Kata-katanya dipenuhi dengan kebencian yang pahit. Dia jelas sangat marah. Bagaimanapun, klon di istana air telah memberinya banyak masalah. Karena Qin Yi sangat kuat, bagaimana mungkin Li Luo, yang lebih lemah dari mereka, bisa keluar dari istana air terlebih dahulu? Tentunya Qin Yi telah melepaskannya dengan mudah kan? Pada titik ini, pemimpin Panji lainnya juga mulai memandang dengan aneh. Apakah Li Luo benar-benar menawan? Cukup bagi Qin Yi untuk bertindak dengan belas kasihan. Li Qingfeng juga mengerutkan kening. Pada saat ini, semua ketenangannya sebagian besar telah hilang. Ada perasaan yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Di bawah semua tatapan membingungkan mereka, Qin Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatupkan gigi peraknya dengan erat. Dia telah melepaskan Li Luo dengan mudah. Tidak, dia berharap bisa mengikat pria itu dan menghujaninya berulang kali dengan pembantaian 10.000 aliran air. Mengambil napas dalam-dalam, dada Qin Yi terangkat dan turun saat dia dengan tenang menjawab, "Pemimpin Panji Li Hongli, kamu telah salah paham. Aku tidak membiarkan Li Luo pergi begitu saja. Itu karena dia sangat berhati-hati dan tidak memberiku kesempatan untuk melakukannya, membuat tiruan dari dirinya sendiri. Pada akhirnya, aku hanya bisa tampil dengan diriku yang sebenarnya dan melawannya. Sayangnya, aku dikalahkan tipis olehnya, jadi dia melepaskan diri dari istana air terlebih dahulu." Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, semua orang tidak percaya.
Qin Yi tidak bisa menghentikan Li Luo. Mata Li Hongli dipenuhi kecurigaan. Di sisi lain, Qin Yi menghela nafas lagi saat dia menjelaskan, teman-teman, kalian semua mungkin meremehkan Li Luo. Memang benar, dia mungkin hanya berada di tingkat istana iblis besar, dan kalian semua bisa menang dengan mudah dalam pertarungan individu. Namun, dengan bantuan harmoni, jaraknya menjadi sangat kecil. Terlebih lagi, Li Luo mengetahui 3 jenis seni 9 revolusi. Hanya dalam hal ini saja, aku khawatir bahkan pemimpin Panji Li Qingfeng tidak akan menjadi tandingannya. 3 seni 9 revolusi. Mata dari pemimpin Panji sedikit menyusut. Bahkan wajah Li Qingfeng, Li Hongli, dan Lu Qingmei berubah setelah mendengar ini. Mereka bertiga tahu betul betapa sulitnya memperoleh seni 9 revolusi. Di antara mereka, hanya Li Qingfeng yang mendapat 2, jadi bagaimana Li Luo bisa mendapatkan 3? Apakah dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik? Namun, aku harus mengeluarkan cukup banyak energi untuk menjaga istana air tetap berdiri. Ini berarti aku tidak berada dalam kekuatan penuh saat bertarung melawan Li Luo, mampu bertahan melawan pemimpin Panji Li Qingfeng. Itu sebabnya Li Luo berhasil menerobos istana air terlebih dahulu. Benar-benar tidak mengejutkan, lanjut Qin Yi. Ekspresi Li Qingfeng sedikit melembut setelah mendengar kata-kata ini. Pada saat ini, mata Qin Yi berbinar ketika dia berkata pada mereka, aku tidak akan lagi berpartisipasi dalam pertempuran untuk pilar naga melingkar. Silakan saja, teman-teman. Omong-omong, cahaya emas di sekitar pemimpin Panji Li Luo hampir menyelimuti seluruh pilar. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, wajah Li Qingfeng segera berubah. Dia meluncur dalam sekejap dan terbang langsung menuju pilar naga emas dengan kecepatan maksimumnya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Li Luo keluar dari istana air dan mengalahkan Qin Yi, inilah pilar naga emas yang ingin dia dapatkan. Dia tidak akan menyerahkannya pada Li Luo sekarang. Ketika Li Qingfeng bergerak menuju pilar naga melingkar, suasana di sekitarnya tiba-tiba menjadi tegang. Semua ekspresi pemimpin Panji berubah. Mereka tidak peduli lagi dengan Qin Yi. Bergelombang dengan kekuatan resonansi, kaki mereka melangkah ringan ke udara dan mereka juga meluncur ke angkasa. Qin Yi tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Dia hanya melihat ke bagian terdalam dari kolam nafas naga dan pertempuran yang akan datang, tatapan indahnya terlihat pada siluet Li Luo di atas pilar naga emas. Li Luo, kamu telah mengalahkanku sekali, dan aku tidak akan menghalangimu lagi. Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi jika kamu ingin mendapatkan pilar naga emas. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk merebutnya dari yang lain, dari mereka, gumam Qin Yi pada dirinya sendiri. Melihat situasi yang ada, jelas bahwa Li Qingfeng tidak akan menyerahkan pilar naga emas kepada Li Luo. Selain itu, dia telah mendapatkan kekaguman dari pemimpin Panji lainnya dan dipandang sebagai kepala generasi muda faksi darah naga. Oleh karena itu, mereka pasti akan membantu memperjuangkan pilar naga emas. Oleh karena itu, mempertahankan pilar itu akan menjadi tantangan nyata bahkan dengan kekuatan Li Luo. Apakah Li Luo dapat terus mempertahankannya masih belum memutuskan. Alhasil, Qin Yi tidak langsung meninggalkan tempat tersebut. Dia terus mengamati kedalaman nafas naga dengan penuh minat, menunggu pertunjukan bagus untuk dimainkan. Di bawah permulaannya, pemimpin Panji langsung menuju pilar naga emas dengan kecepatan maksimum. Suara yang memekakkan telinga terdengar di udara saat mereka berlari ke depan. Pada saat ini, mata Li Qingfeng sedikit suram saat dia mengamati cahaya emas yang secara bertahap menyelamatkan bagian atas pilar. Acara ini penuh kejutan. Pertama, ada orang luar, Qin Yi, yang telah membawa perubahan tak terduga dalam pertempuran. Istana airnya benar-benar menyebabkan banyak masalah bagi mereka. Yang terpenting, Li Qingfeng tidak menyangka Li Luo akan melarikan diri dari istana air terlebih dahulu dan merebut pilar naga emas. Li Luo benar-benar mencuri perhatian. Meskipun dia tidak begitu tahu bagaimana Li Luo berhasil lepas dari genggaman Qin Yi, jelas bahwa Li Luo telah tampil spektakuler kali ini. Jika dia masih berhasil mendapatkan pilar naga emas setelah semua ini, dia pasti akan menjadi karakter utama perpaduan yang paling mempesona. Semua tamu akan mengingat putra Li Taixuan. Dalam hal ini, reputasi Li Qingfeng sebagai kandidat yang paling mungkin untuk menjadi kepala naga di generasi 5 faksi naga surgawi ini akan tertantang. Karena itu, dia harus mendapatkan kembali pilar naga emas dengan segala cara. Saat dia merenungkan semua ini, Li Qingfeng mengangkat jarinya, dan setetes darah segar merembes keluar dari ujung jarinya. Darahnya menggeliat dan berubah menjadi jarum yang panjangnya kira-kira 1 inci.
Cahaya keemasan samar mulai mengalir ke jarum darah, lalu tampak berbentuk naga. Jarum bayangan naga darah emas. Dengan jentikan jarinya, Li Qingfeng mengirimkan jarum darah yang membelah udara dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Ia terbang ke depan dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga bahkan tampak ada jejak ledakan di belakangnya karena kekuatan penetrasinya. Cahaya darah samar-samar tampak mengikuti kehampaan. Namun, ledakan kekuatan resonansi yang kuat terjadi sesaat kemudian dan menghancurkannya. Li Qingfeng tercengang melihat perkembangan ini. Dengan mata penuh amarah, dia berbalik untuk melihat dari mana kekuatan resonansi itu berasal. Tidak jauh di belakangnya, dia melihat Lu Qingmei. Dia pastilah orang yang ikut campur. Apa maksudnya ini, pemimpin Panji Lu? Li Qingfeng bertanya dengan suara yang dalam. Dia tidak mengerti mengapa Lu Qingmei menghentikan serangannya. Saat dia bergerak dengan kecepatan tinggi dengan tongkat kaca di tangannya, angin kencang bertiup ke tubuhnya. Lekuk tubuhnya yang sempurna dan indah terlihat dalam gaun ketatnya. Menanggapi pertanyaan Li Qingfeng, dia dengan tenang menjawab, Li Luo dapat melarikan diri dari istana air Qin Yi terlebih dahulu karena dia mampu, mulai mendapatkan pilar emas. Pemimpin Panji Li Qingfeng, jika kamu tidak mau menerima ini, kamu dapat mencoba dan mencapai pilar emas sebelum cahaya emas menyelimutinya sepenuhnya. Namun, metode seperti itu tidak diperlukan. Pada titik ini, Li Qingfeng sangat marah. Dia tidak menyangka Lu Qingmei bersedia menyerahkan pilar emas itu kepada Li Luo. Mungkin dia tahu bahwa dia memiliki peluang yang sangat kecil untuk mendapatkannya bahkan tanpa Li Luo. Hong Li, hentikan dia, Li Qingfeng berteriak dengan tegas. Dia tidak bisa membuang waktu lagi untuk berdebat di sini dengan Lu Qingmei. Benar saja, seberkas cahaya pelangi datang dari belakang. Itu tidak lain adalah Li Hongli. Ketika dia mendengar teriakan Li Qingfeng, dia langsung mengangguk. Kekuatan resonansinya meletus dan lingkaran cahaya kekuatan resonansi terbang langsung menuju lokasi Lu Qingmei. Meskipun demikian, Lu Qingmei tetap tenang. Kecepatannya sedikit menurun, dan dia melambaikan tongkat kaca itu. Awan di langit langsung terkoyak, dan siluet batang yang mendominasi jatuh dan menghancurkan serangan Li Hongli. Namun, penundaan singkat ini sudah cukup untuk membuat Li Qingfeng menghilang jauh di kejauhan. Teman-teman, aku bertekad untuk mendapatkan pilar naga emas, aku harap kalian dapat memberiku dukungan dan menjauhinya untuk saat ini. Suara dingin Li Qingfeng terdengar dan mencapai telinga pemimpin Panji lainnya pada saat ini. Sisanya berhenti sejenak, keraguan terlihat di wajah mereka. Berdasarkan kata-kata Li Qingfeng, siapapun yang berani mendekati pilar sepertinya ingin membantu Li Luo. Li Qingfeng adalah rekan mereka yang paling kuat. Di sisi lain, Li Luo hanyalah pemimpin Panji yang telah kembali dari benua ilahi luar. Meskipun ayahnya benar-benar spektakuler saat itu semua hanyalah masa lalu. Oleh karena itu, tidak sulit untuk melihat dengan siapa mereka akan memihak keduanya. Deng Fengxian juga mendengar suara Li Qingfeng saat ini, dan dia sedikit mengernyit. Matanya berkedip saat dia melihat sosok yang berdiri di atas pilar naga emas di depan. Awalnya, dia sangat terkejut karena Li Luo bisa mencapai pilar naga emas terlebih dahulu. Dia juga telah meremehkan Tuan Muda ketiga. Namun, kekuatan Qin Yi sendiri tidak boleh diremehkan. Meskipun dia perlu membagi kekuatannya untuk mempertahankan istana air, bahkan Deng Fengxian sendiri tidak yakin bahwa dia akan melepaskan diri darinya dalam skenario seperti itu. Namun Li Luo berhasil melakukannya. Jelas sekali, dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya selama ini. Li Luo dan Panji Nether Hijau pasti akan menjadi sensasi di faksi Taring Naga setelah pertempuran hari ini. Faktanya, Panji Cahaya Emas akan mendapat tekanan besar akibat hal ini. Deng Fengxian terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menghela nafas. Terlepas dari persaingan dan ancaman dari Li Luo, mereka tetap berasal dari garis keturunan yang sama. Meskipun reputasi Panji Cahaya Emas akan terpengaruh jika Li Luo bisa mendapatkan pilar naga emas, itu tetap merupakan hal yang baik bagi faksi Taring Naga secara keseluruhan. Terlebih lagi, Deng Fengxian tahu bahwa dia tidak dalam posisi untuk melawan Li Qingfeng. Dalam hal itu, Deng Fengxian tidak ragu-ragu lagi. Dia tiba-tiba berakselerasi dengan sekuat tenaga, gerakan anehnya menarik perhatian semua pemimpin Panji lainnya. Mereka semua mengerti bahwa dia mengabaikan peringatan Li Qingfeng. Apakah itu untuk membantu faksi Taring Naga mengamankan pilar naga emas? Apakah Deng Fengxian tidak takut menyinggung Li Qingfeng? Namun, siluet mendekat dengan cepat dari belakang begitu Deng Fengxian bergerak. Pada saat yang sama,
kekuatan resonansi yang sangat besar melonjak dan mengunci dirinya. Deng Fengxian berhenti sejenak dan berbalik. Li Senyan, apakah kamu akan menghentikanku? Katanya dengan wajah gelap. Orang yang mendekat adalah Li Senyan, pemimpin Panji dari Panji Tanduk Guntur. Hal ini sama sekali tidak mengherankan. Bagaimanapun juga, faksi Tanduk Naga selalu mengikuti jejak faksi Darah Naga. Mereka adalah yang paling dekat dengan faksi Darah Naga dari 4 Panji. Li Qingfeng telah memberi perintah, dan diharapkan Li Senyan akan mengikuti. Sambil tersenyum kecil, Li Senyan berkata, Saudara Deng, Li Luo tidak akan bisa menjaga pilar naga emas. Mengapa kamu harus menyinggung pemimpin Panji Li Qingfeng? Sebagai tanggapan, Deng Fengxian hanya menenangkan kepalanya. Dia tidak berbicara lebih jauh, dan kekuatan resonansinya melonjak dengan liar. Kekuatan tirani dan ganas menyapu dan terbang langsung menuju Li Senyan. Tiba-tiba, situasi di kedalaman kolam nafas naga berubah menjadi kacau. Li Qingfeng sama sekali tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi di belakangnya, jadi dia bergerak maju tanpa melambat. Di bawah banyak menyiarkan dari penonton di luar, dia akhirnya mencapai pilar naga emas tepat sebelum cahaya emas memenuhinya sepenuhnya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a